Istriku, di mana istriku? Orang bodoh ini masih memikirkan istrinya. Anak sebaik dia dihancurkan oleh sepupunya sampai begini. Menyenangkan sekali. Karena terlalu marah dan khawatir, dia jadi bodoh seperti ini. Dia memang aslinya pincang. Sekarang bahkan tidak bisa menemukan jalan. Xiao Feng, jangan berlarian. Hati-hati jatuh ke dalam sumur. Kalau lapar malam ini, datanglah ke rumah bibi untuk makan. Cuaca sialan ini sangat panas. Istriku sedang main air. Ah, kau ini. Ini sudah malam. Bagaimana kalau bajuku basah dan dilihat orang? Hebat kau, Qin Xianglian. Kau lebih suka main dengan orang bodoh, dan tidak membiarkanku menyentuhmu. Li Dalu, jangan bicara sembarangan. Berteriaklah, cepat ke sini, kembalilah. Jangan menindas orang. Orang bodoh, enyah kau. Aku membunuh orang. Orang yang berjodoh, umurku sudah mau habis. Hari ini aku memberikan kesempatan berharga untukmu. Aku sudah sembuh. Pikiranku tidak bodoh lagi. Aku merasa punya tenaga yang tidak ada habisnya. Inikah kekuatan suci yang diberikan naga suci kepadaku? Tidak, sepertinya masih ada kemampuan lain di dalam pikiranku. Aku harus menggalinya perlahan-lahan nanti. Xiao Feng, kau di mana? Tolong jangan menakuti kakak. Itu Kak Xianglian. Karena penyakitku sudah sembuh, aku harus cepat keluar. Aku tidak boleh membuatnya khawatir. Di desa ini, hanya dia yang paling tulus kepadaku. Chen Feng, kau ini hantu atau manusia? Kak, ini aku, Chen Feng, aku belum mati. Jatuh ke sumur sedalam ini dan kau baik-baik saja. Oh iya, di mana Li Dalu? Kemana perginya keparat itu? Dia pikir kau sudah mati tadi. Ketakutan, lalu lari terbirit-birit. Tunggu dulu, Xiao Feng. Kenapa bicaramu sangat lancar? Kepalamu. Kak, tadi kepalaku terbentur saat jatuh. Dan itu malah menyembuhkan penyakitku. Kita harus cepat-cepat menimbun sumur ini. Kalau orang-orang desa tahu, rahasiaku yang tak boleh diketahui orang lain ini, mereka pasti akan menyerahkanku ke tim keamanan. Dan hidupku akan hancur. Chen Feng. Kau belum mati. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kau sengaja menakutiku, ya, Li Dalu, kau menindas Kak Xianglian. Dan masih ingin menguburku hidup-hidup di dalam sumur. Hari ini aku akan memberimu pelajaran, hanya dengan mengandalkan kau yang pincang ini. Orang bodoh, tadi itu aku hanya tidak sengaja. Apa kau masih manusia? Bagaimana kau bisa sehebat ini? Pergi kau. Apa kau masih berani menindas orang di desa ini? Kalau kau berani, tunggu saja, urusan kita belum selesai. Xiao Feng, kau sangat hebat tadi. Tentu saja mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa menindas kita. Sudah larut, Kak Xianglian, aku akan mengantarmu pulang. Penyakit Xiao Feng sudah sembuh. Bukan saja menjadi lebih tampan. Sorot matanya juga bersinar. Dan dia juga tahu bagaimana menyayangi orang. Penampilannya benar-benar sangat disukai orang. Kau tidak apa-apa, Kak Xianglian. Xiao Feng. Kak Xiaolian, kakimu tidak terkilir, kan? Tidak apa-apa. Kakiku hanya sedikit lemas tadi. Xiao Feng, tubuhmu kuat sekali. Rasanya seperti batu. Gadis manapun yang menjadi wanitanya, pasti akan sangat bahagia seumur hidup. Xiao Feng, karena penyakitmu sekarang sudah sembuh total. Dan pikiranmu juga sudah jernih. Apa rencanamu ke depannya? Kak Xianglian, aku tidak punya pikiran lain. Aku hanya ingin bersikap baik kepadamu. Bersikap baik kepadaku. Ya dulu saat aku bodoh. Orang-orang di desa memarahiku, dan meremehkanku. Hanya kau yang tidak menganggapku kotor, tidak menganggapku bodoh, dan menyisihkan makananmu untukku. Sekarang aku sudah hebat. Orang pertama yang ingin kulindungi adalah dirimu. Selain itu, aku dibesarkan dari makanan pemberian orang-orang desa. Tenagaku ini harus digunakan untuk hal yang benar. Aku ingin membawa orang-orang desa Chenjia menjadi kaya bersama, mencari uang bersama. Mana mudah menjadi kaya. Desa kita bergantung pada laut ini. Tapi ikan yang kita tangkap dengan susah payah, dibeli oleh kelompok Li Dalu dengan harga yang sangat ditekan. Setengah kilogram hanya dibayar beberapa sen. Kalau kita ingin mengangkutnya sendiri untuk dijual, Li Dalu memblokir persimpangan jalan itu.
dan sama sekali tidak mengizinkannya. Kak Xiang Lian, jangan khawatir. Dulu karena pikiranku belum jernih, aku tidak bisa mengurus mereka. Mulai sekarang, ada aku di sini. Tidak ada lagi yang bisa menindas orang-orang desa kita. Biar aku yang membuka jalan lidalu itu. Kakak percaya padamu. Oh ya, Xiao Feng. Malam ini kau mau tidur di mana? Rumah tuamu itu sudah banyak yang bocor. Bagaimana kalau kau tidur di rumahku dulu? Kebetulan aku ada satu kamar kosong. Baik, aku menurut saja. Xiao Feng, tempat tidurnya sudah siap. Kau tidurlah lebih awal. Kak Xiang Lian, kau cantik sekali. Anak ini, penyakitnya sembuh tapi mulutnya jadi jahil. Bicara sembarangan apa? Sih, kau membuatku malu saja. Xiang Lian. Kau di rumah tidak? Cepat keluar dan bantu. Ya, aku di rumah. Ada apa? Kepala desa. Cepat ke pantai. Anak Ershun jatuh ke laut dan terseret ombak. Semua orang sudah pergi untuk menyelamatkannya. Cepat bantu. Ambil senter. Biar kulihat. Langit begitu gelap. Ombaknya juga sangat besar. Kakak kita harus cari kemana? Kasihan anak Ershun. Alangkah baiknya jika Dewa Raja Naga benar-benar menampakkan diri. Raja Naga, benar juga. Aku mendapatkan pewarisan naga suci. Naga lahir dan besar di air. Naga adalah penguasa di dalam air, dan terlahir dengan kemampuan mengendalikan air. XX Xiao Feng, kau lihat tidak? Jangan-jangan Bebe benar ada Dewa Raja Naga. Xiao Feng, lihat, itu anak Ershun. Xiao Feng, jangan gegabah. Ombaknya terlalu besar, bahaya. Ternyata aku benar-benar bisa bernapas di dalam laut. Pewarisan naga suci ini sangat luar biasa. Aku bahkan bisa merasakan setiap ikan di dalam air laut ini. Sepertinya patuh pada perintahku. Bukankah itu berarti kedepannya aku bisa menangkap ikan berharga apapun? Aku akan kaya. Tidak, menyelamatkan orang lebih penting. Urusan cari uang bicarakan nanti. Dasar kau orang bodoh. Kau tidak sayang nyawamu. Bagaimana kalau terjadi apa-apa padamu? Aku harus bagaimana? Maaf, Kak Xiang Lian. Aku membuatmu khawatir. Bukankah aku tidak apa-apa? Jangan menangis lagi. Kau jadi jelek kalau menangis terus. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Aku hanya takut kalau terjadi apa-apa padamu. Nanti aku harus mencari siapa. Xiang Lian, bagaimana keadaan Xiao Feng? Anaknya sudah ketemu belum? Kepala desa, kami di sini. Anaknya sudah ditemukan. Xiao Feng sudah menyelamatkannya. Saudara Chen Feng. Terima kasih, kau adalah penyelamat nyawa anakku. Kau adalah penyelamat besar bagi seluruh keluargaku. Kak Ersun, cepat bangun. Kita ini berasal dari desa yang sama. Jangan sungkan begitu. Keluargamu juga sering membantuku, kan? Sudahlah. Laki-laki tidak usah menangis seperti itu. Ersun, jangan buang-buang waktu. Cepat bawa anakmu ke rumah sakit di kota untuk diperiksa. Jangan sampai ada masalah karena tersedak air. Benar, bawa ke rumah sakit. Kak Xiang Lian, wawasanmu kan luas. Apa kau tahu di kota ada jalur yang bagus untuk menjual ikan? Tahu sih tahu. Aku dengar restoran Jinlong terbesar di kota. Selalu membeli makanan laut kualitas terbaik dengan harga tinggi. Dan mereka cepat membayar. Tapi apa? Jalur itu sudah dimonopoli oleh Lidalu. Orang seperti dia, siapapun yang berani merebut bisnisnya, akan dia habisi. Kita tidak berani mencari masalah dengannya. Tenang saja, serahkan urusan ini kepadaku. Xiao Feng, tidak perlu terburu-buru mencari uang. Jangan sampai kau mengambil risiko. Jangan sampai terluka. Tenang saja, kakak masih bisa menghasilkan uang dan menghidupimu. Kak Xiang Lian, mulai sekarang kau tidak perlu bekerja sekeras itu lagi. Biar aku yang menghidupimu. Untung besar, ini teripang besar liar. Satu ekor bisa dijual seharga puluhan ribu dan sangat bergizi. Hanya dengan ini,
Kalau dibawa ke kota, pasti bisa dijual dengan harga bagus. Saat mendapatkan uang nanti, akan kuberikan pada Kak Xiang Lian untuk membeli banyak sekali baju yang bagus. Oh, kukira siapa? Ternyata kau bocah yang mencari mati ini. HMPH, kenapa? Kau tidak bisa bertahan di desa, jadi lari ke kota untuk mengemis. Li Dalu, kau mencari mati. Mencari mati, hahaha. Bocah. Waktu itu aku diserang tiba-tiba olehmu karena aku tidak siap. Hari ini, coba sentuh aku sekali lagi kalau kau berani. Minggir. Aku mau menjual makanan laut. Oke, karena kita ini sesama penduduk desa, mana mungkin aku tidak membantumu. Sepertinya makanan laut di gerobakmu lumayan juga. Ini semua barang bagus. Begini saja, ku beli semua seharga 5 sen per setengah kilo. 5 sen, kau menipu hantu, ya? Mengusir pengemis pun harganya tidak segini. Bocah, aku sarankan kau jangan tidak tahu diri. Hari ini, kau harus patuh dan menjual makanan laut itu kepadaku. Atau kau tidak akan mendapatkan makanan laut ini lagi. Kenapa? Karena kita tidak mencapai kesepakatan, jadi mau merampok. Inilah yang namanya mencari masalah sendiri. Ku beritahu ya, ini adalah wilayah restoran Jinlong. Kalau kau berani bertindak macam-macam, aku akan panggil orang. Ada apa ini? Pagi-pagi begini. Siapa yang berani membuat keributan di depan restoran Jinlong milikku? Bos Jin, Anda harus membela kami. Bocah ini tidak hanya memaksa untuk berjual beli, dia juga memukul orang. Lihat, anak buahku sampai dipukuli seperti ini olehnya. Ternyata kalian ini berkomplot. HMPH, bos besar dari restoran Jinlong yang terkenal. Ternyata bersekongkol dengan bajingan seperti ini, dan memeras uang kami orang biasa. Sungguh tidak punya hati nurani. Lebih baik aku buang saja makanan laut ini untuk makanan anjing, daripada menjualnya kepada kalian. Berhenti kau, bocah, jelaskan perkataanmu itu. Kapan aku, Jin Bai Hua, menipu uang orang lain? Kau menyuruh Li Dalu menggunakan harga rendah untuk membeli makanan laut dari para nelayan. Bukankah kau yang memerintahkannya? Barang-barangmu ini masih sangat segar. Kualitasnya sangat bagus. Menurut harga pasar, harganya setidaknya lebih dari 70 per setengah kilo. Dia membayarmu berapa? 50? Itu memang sedikit rendah. Tapi namanya juga bisnis. Bukan 50, tapi 5 sen. Apa? 5 sen? Li Dalu, lebih baik kau jelaskan padaku apa yang terjadi. Bos Jin, ini karena kami tidak punya pilihan lain. Ini karena Kak Heilong. Kak Heilong yang menyuruh kami membeli dengan harga segini. Hehe, bagus sekali Kak Heilong. Membelinya dengan harga 5 sen, lalu menjualnya kepadaku. Seharga 80, bisnis yang sangat bagus. Pulanglah dan beritahu si Heilong itu. Mulai hari ini, restoran Jinlong tidak butuh pasokan hasil laut darinya lagi. Hebat juga kau, nak. Kau memutus sumber uang bos besar ini. Kau yang akan menanggungnya. Dik, hasil lautmu ini. Kemas semuanya dan ikut aku ke dalam. Aku akan membayarnya sesuai harga pasar. Baik Bos Jin. Maafkan aku, tadi aku salah paham padamu. Tidak apa-apa, yang tidak tahu tidak bersalah. Aku juga tidak menyangka, mereka sekejam itu sekarang. Ini labi-labi. Kelihatannya seperti tangkapan liar. Ukurannya lumayan besar, jangan disentuh. Ah, sakit, cepat lepaskan. Sudah kubilang jangan disentuh. Hewan ini pendendam. Kalau sudah menggigit, ia takkan melepaskannya. Kau malah bicara begitu. Cepat pikirkan cara. Sakit sekali. Rasanya jariku mau putus. Gawat, jadi memar. Aku tak bisa merasakan jariku lagi. Apa tulangnya hancur? Tulangnya tidak apa-apa, hanya tersumbat darah beku, makanya darahnya tidak mengalir. Jangan panik, aku ada cara. Apa yang kau lakukan? Sudah coba gerakan. Sudah sembuh. Sudah tidak sakit sama sekali.
Bagaimana kau melakukannya? Sejak kecil aku meminum obat tradisional dari kakekku. Jadi tubuhku agak unik. Air liurku ini bisa meredakan bengkak dan mengobati luka kecil. Air liur bisa menyembuhkan penyakit. Bertahun-tahun merantau kemana-mana. Aku belum pernah mendengar pengobatan seperti itu. Warisan naga suci sungguh luar biasa. Bukan hanya bisa mengendalikan air laut, bahkan air liur pun jadi punya khasiat. Karena kau sehebat ini, kakak pasti takkan pelit padamu. Untuk gerobak berisi hasil laut ini ayo. Ikut aku ke kantor untuk pembayarannya. Nanti orang dapur yang akan mengurus hasil lautnya. Adik kecil, jangan berdiri terlalu jauh. Kemarilah, duduk di sebelah kakak. Kakak ingin minta tolong padamu. Bos Jin, pembayarannya sudah selesai, aku harus segera pulang. Ada urusan di rumah. Buru-buru sekali, apa kau takut kakak memakanmu? Tidak, mana mungkin. Tadi kulihat air liurmu sangat manjur. Kebetulan aku punya bekas luka menahun di tubuhku. Yang tak bisa hilang. Bisakah kau bantu kakak menyembuhkannya? Sebegitu takutnya padaku, aku takkan memakanmu. Bos Jin, ini kurang pantas, kan? Pria dan wanita bukan mahram tak boleh bersentuhan. Uang hasil laut tak usah dihitung dulu. Ini uang untuk pengobatannya. Asal kau bisa menghilangkan bekas lukaku. 50.000 ini milikmu. Sepertinya bekas luka bakar ini sangat mengganggunya. Masalah uang sih tak begitu penting. Selagi bisa, aku akan membantunya. Bos Jin, simpan saja dulu uangmu. Karena kau mempercayaiku, aku akan coba bantu permisi. Wanita kota. Benar-benar menakutkan, tapi syukurlah, setidaknya aku berhasil mendapatkan uangnya. Xiao Feng, lain kali kalau ke kota mengantar hasil laut, jangan lupa kabari kakak sebelumnya. Ya, kakak pasti akan menjamumu dengan baik. Sungguh adik yang manis. Aku membelikan baju baru untuk Kak Xiang Lian, dan masih ada sisa uang sebanyak ini. Dia pasti akan sangat senang melihatnya. Kalau kau masih melindungi Chen Feng, aku akan hancurkan gubuk reotmu ini. Beraninya kau. Hehehe, kalau Kak Heilong bilang hancurkan, ya hancurkan. Tak ada seorang pun di desa ini yang berani mencegahnya. Mau menghancurkan rumah? Ayo. Temboknya di sana, aku takkan menghalangi. Coba saja hancurkan. Dasar jalang, kau tidak takut padaku. Belum ada di kota ini yang berani bicara begitu padaku. Jandakin, jangan tak tahu diuntung. Kak Heilong mau bicara baik-baik denganmu. Itu karena menghargaiku. Kalau tidak, kau takkan bisa tinggal di desa ini lagi. Memangnya kau ini siapa? Hari ini aku berdiri di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku. Dia memang sangat cantik. Pantas saja Dalu si pecundang sepertimu. Terus memikirkannya. Kak Heilong, Anda benar. Kalau Anda menyukainya, itu adalah keberuntungannya. Aku relakan dia untukmu. Kak, hahaha, pintar juga kau. Kalau aku sudah puas, kau pasti akan dapat imbalannya. Hanya dengan sepotong kayu bakar ini. Para bajingan, hentikan. Kak Xiang Lian, kau tak apa-apa. Xiao Feng, cepat pergi. Mereka sengaja mencari masalah denganmu. Tak apa-apa, biar aku yang urus. Kalian cari mati. Bocah, kau merusak bisnisku. Padahal aku belum menuntut perhitungan padamu. Hanya karena kau pernah lolos dari kami. Kau pikir bisa mengalahkan kami. Kau menipu warga desa. Orang sepertimu pantas masuk penjara. Menipu. Mana ada aku menipu. Mereka sendiri yang datang menjualnya padaku. Jangan bicara sembarangan. Jelas-jelas kau yang memaksa mereka. Memangnya kenapa kalau kami memaksa? Cih, banyak omong kau. Li Dalu, serang dia. Aku tak percaya kita berdua tak bisa menghabisinya. Biar rasakan ini karena menindas orang. Biar rasakan ini karena berbuat jahat. Ampun, jangan pukul lagi.
Aku yang salah. Sudahlah, Xiao Feng. Kalau diteruskan mereka bisa mati. Kalian masih berani menindas orang lain. Hari ini kau harus membunuhku. Atau urusan kita belum selesai. Benar, bunuh saja kami kalau kau berani. Kau tak mungkin selalu mengawasinya, kan? Selama aku masih ada di desa ini. Jangan harap kau bisa menjual ikan. Akan kulihat siapa yang berani menjual ikan padamu. Kalian cari mati. Awas saja kau. Chen Feng, cepat atau lambat kau akan bersujud meminta maaf padaku. Jangan pedulikan preman tengik seperti mereka. Nanti kita urus mereka pelan-pelan. Kita harus menangkap basa mereka. Kalau tidak mereka berdua akan terus menindas orang. Kak, lihat ini apa? Banyak sekali uangnya. Tentu saja, ikan yang kita tangkap itu sangat berharga. Apa ini? Lalu sebenarnya apa ini? Jelaskan padaku dengan jelas. Itu, aku lihat wanita kota kelihatannya cantik memakainya. Jadi aku ingin membelikannya untukmu. Cantik memakainya. Jujur saja, siapa yang memakainya untuk kau lihat? Kak, lepaskan dulu. Dasar pria bodoh. Kakak tidak bilang tidak mau memakainya untukmu, kan? Kak, ayo makan. Lihat apa kau, dasar bodoh. Kak, kau sangat cantik memakainya. Syukurlah kalau kau suka, ayo makan. Kak, makan kepitingnya. Terima kasih. Sudah lama aku tak makan malam semewah ini bersama seseorang. Mulai sekarang, aku akan memastikan kau makan malam denganku. Seperti ini setiap harinya. Xiao Feng, apa yang kau lakukan? Bikin kaget saja. Aku benar-benar menyukaimu. Kakak juga menyukaimu. Xiao Feng, kau di rumah tidak? Siapa yang datang jam segini? Ada apa, Kak Ersun? Xiao Feng. Anakku sudah tidak apa-apa sekarang. Keluargaku menyuruhku berterima kasih padamu. Tidak apa-apa, kita kan satu desa. Sudah seharusnya saling membantu. Kak Ersun, katakan saja jika ada perlu. Kita kan sama-sama warga desa ini. Kak Ersun pasti ingin minta diajak Xiao Feng menangkap ikan, kan? Benar, mencari uang sekarang itu tak mudah. Kudengar kau sudah menghasilkan banyak uang. Aku ingin kau mengajariku. Apakah semua orang di desa juga begitu? Ya, mau bagaimana lagi? Sekarang tak ada yang bisa menghasilkan uang, tinggal di tepi laut, tapi tak punya akses untuk menjualnya. Kak, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan gunakan kemampuanku agar seluruh desa menjadi kaya. Bagus, Xiao Feng. Kakak mendukungmu. Ada apa, Xiao Feng? Kenapa kau menatapku seperti itu? Ini semua gara-gara kau, Ersun. Semalam kau datang di saat yang sangat tepat, membuatku tak bisa mencicipi daging sedikit pun. Tidak apa-apa, aku cuma kurang tidur semalam. Ayo pergi, aku akan mengajarimu menangkap ikan. Nanti aku juga akan mengajakmu menjualnya. Kau benar-benar mau mengajariku? Bagus, ayo berangkat. Xiao Feng, bukankah ini tempat kita biasa menangkap ikan? Memangnya bisa dapat berapa banyak di sini? Kita berdua kan sering pulang dengan tangan kosong dari sini. Kak Ersun, percayalah padaku. Hari ini kau pasti akan pulang dengan tangkapan penuh. Pasti tidak akan pulang dengan tangan kosong. Kalian semua, kemarilah ke jaring ini. Astaga, ada apa hari ini? Kenapa ikannya banyak sekali?
Sudah cukup, tarik jaringnya. Yang benar saja, ini kan baru siang. Biasanya kita harus menjemur diri berhari-hari, kan? Kak Ersun, sungguh percayalah padaku. Kau tak lihat gerombolan ikan di bawah sana tadi? Banyak sekali, ayo. Bantu aku menariknya ke atas. Ya ampun. Ini berat sekali. Ya Tuhan. Ini bahkan belum sampai setengah hari. Biasanya butuh berhari-hari untuk mendapatkan sebanyak ini. Xiao Feng, kau sungguh hebat. Ayo pulang, kita panggil warga desa untuk pergi menjual ikan. Siap, siap. Kepala desa, coba Anda lihat, tangkapan kali ini setara dengan hasil berhari-hari sebelumnya. Dengan Chen Feng memimpin kita, setiap keluarga di desa kita bisa makmur. Benar sekali, bekerja bersama Xiao Feng, membuat masa depan kita lebih cerah. Dulu mana berani bermimpi seperti ini, satu jaring saja bisa dapat sebanyak ini. Kepala desa, kenapa Anda masih murung? Tangkapannya sebanyak ini, seharusnya Anda senang. Ya, tangkapan banyak memang bagus. Tapi hatiku merasa tak tenang. Li Dalu dan Heilong itu. Kalian kan tahu sendiri bagaimana mereka. Hasil laut desa kita dulu selalu mereka kuasai. Sekarang kita menjualnya sendiri. Apa mereka akan membiarkannya begitu saja? Kepala desa, tenang saja. Selama aku yang memimpin warga untuk menjualnya, sehebat apapun Li Dalu, dia takkan berani macam-macam pada kita. Yah, semoga saja begitu. Dua orang itu tak bisa diremehkan. Keparat, warga desa sekarang sudah berani membangkang. Mereka tak mau lagi menjual ikannya pada kita. Mereka mengikuti bocah bermarga Chen itu dan menjualnya ke restoran Jinlong. Takut apa? Itu hanya restoran Jinlong. Memangnya mereka tidak takut pada Kak Heilong? Yang tersisa hanyalah ikan air tawar di wadukmu. Semua boga baharinya sudah dikuasai mereka. Hari ini kita sedang tidak tahu. Makanya mereka bisa curi kesempatan. Tunggu saja, saat mereka menjual ikan lagi nanti, akan kutunjukkan bagaimana aku menghabisi mereka. Aku akan membuat mereka sadar, siapa yang menguasai jalan ini. Hahaha. Ya ampun, bukankah ini Xiao Feng? Tumben sekali mampir ke tempat kakak. Apa kau merindukan kakak? Astaga, Xiao Feng. Bagaimana kau bisa begitu akrab dengan Bos wanita restoran Jinlong itu. bukan sekadar akrab saja? Terakhir kali dia membuat kakak sangat kerepotan. Xiao Feng, kau hebat juga. Ya, tak disangka kau begitu disukai wanita. Kak Ersun, jangan dengarkan bualannya. Bos Jin, tolong jangan bicara sembarangan. Waktu itu kita membicarakan bisnis dengan serius. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Ayo, bawa barangnya ke dalam, biar kulihat. Jika bagus, aku akan membeli semuanya. Kak Ersun, sekarang kamu mengerti kan? Aku dan Bos Jin hanya berbisnis, tidak ada hal lain. Ternyata begitu. Aku kira kamu dan Bos Jin pacaran. Bikin kaget saja. Pacaran juga tidak masalah kok. Tergantung apakah Xiao Feng mau atau tidak. Bos Jin, jangan bercanda lagi denganku. Hari ini aku datang karena ada bisnis serius yang ingin kubicarakan denganmu. Baiklah, ayo kita bicarakan di kantorku. Kalian naiklah ke atas untuk bicara. Aku tunggu di bawah saja. Katakanlah, ada urusan apa denganku? Bos Jin, aku ingin mengajak orang-orang desa untuk pergi melaut bersama-sama. Nantinya barang tangkapan pasti lebih banyak dari sekarang. Aku khawatir kamu tidak bisa membelinya sendirian. Hehe, Xiao Feng. Apakah kamu terlalu meremehkanku? Aku bisa membuka restoran Jinlong ini bukan hanya mengandalkan diriku sendiri. Keluargaku memang berbisnis di bidang makanan. Ada banyak sekali cabang tokonya. Asalkan pasokan barangmu stabil. Jika jumlahnya besar, aku bisa merekomendasikanmu kepada ayahku. Bos Jin, kamu tenang saja. Aku pasti bisa. Jangan bicara terlalu muluk-muluk dulu. Begini saja, jika besok kamu bisa mengirimkan 2 mobil barang lagi, aku akan membawamu bertemu dengan ayahku. 2 mobil itu bukan apa-apa. Besok aku setidaknya akan membawakanmu 3 mobil. Sebaiknya jangan bicara terlalu muluk-muluk dulu. Namun, saat ini, aku justru tidak terlalu tertarik dengan barangnya. Lalu kamu tertarik dengan apa? Tentu saja aku tertarik padamu. Bos Jin, tolong hentikan godaanmu ini. Kakak, apakah kamu ada di dalam? Kak,
Wajahmu terlihat agak pucat. Kenapa kamu kelihatan panik? Uhuk-uhuk. Tidak apa-apa. Aku sedang membicarakan sesuatu dengan seseorang. Kenapa kamu tiba-tiba datang? Siapa ini? Namanya Chen Feng. Dia datang untuk mengobati penyakit kakak. Lihat bekas luka di leher kakak ini. Dialah yang menyembuhkannya. Ternyata begitu. Hasilnya memang sangat bagus. Oh iya, Kak, tempat eksperimen yang waktu itu kamu bilang akan carikan untukku. Sudah ketemu belum? Sedang dicari, sebentar lagi. Sepertinya Bos Jin cukup takut pada adiknya. Di depan adiknya, dia harus berpura-pura menjadi kakak yang baik. Halo, namaku Chen Feng. Selain mengobati orang, aku juga mengirim makanan laut ke tempat kakakmu ini. Jika kamu mencari tempat untuk melakukan eksperimen, di desa kami, ada banyak tempat di tepi laut. Kalau kamu tertarik, kamu bisa datang melihatnya, untuk melihat apakah tempatnya cocok. Halo, namaku Jin Bailing. Aku seorang peneliti. Aku sangat tertarik dengan tepi laut yang kamu sebutkan. Bisakah kamu membawaku untuk melihatnya sekarang? Bailing, hari sudah mulai gelap sekarang. Pergi ke pantai tidak aman. Besok saja. Besok saat Chen Feng datang untuk mengantar barang. Biar dia membawamu untuk melihat-lihat. Baiklah, besok saja. Baik, besok aku akan datang lebih awal. Bos Jin, peneliti Jin, aku pulang dulu. Pergi cari seseorang untuk menyiapkan kamar bagi adikku. Besok Chen Feng masih akan datang untuk mengantar barang. Tolong atur agar orang yang serah terima tidak libur dulu. Kak Heilong, kami sudah mencari tahu dengan jelas. Besok si Chen Feng itu masih akan mengirim barang ke restoran Jinlong. Bocah ini benar-benar memutuskan jalan rezekiku dengan mudah ya. Baiklah, besok aku akan membuatnya tahu. Bagaimana rasanya diberi pelajaran? Xiao Feng, kemarin kita memang menangkap banyak 3.396. Xiao Feng, kemarin kita memang menangkap banyak, Hai Pai 3.398. Tapi bagaimana kalau hari ini ikannya tidak sebanyak itu? Kita sudah menyanggupi permintaan Bos Jin. Benar, Xiao Feng, siapa yang bisa memastikan apa yang terjadi di laut? Kalau hari ini kita pulang dengan tangan kosong, di mana kita harus menaruh wajah kita? Aku khawatir Bos Jin tidak akan berbisnis dengan kita lagi nanti. Ini bukan hanya tentang ikannya. Kemarin kita menjual ikan sendiri. Li Dalu dan Hei Long pasti sudah mendengar kabarnya. Bagaimana jika hari ini mereka datang untuk membuat masalah? Semuanya, tenang saja. Aku, Chen Feng, sudah bilang, jika aku bilang akan membawa orang-orang desa menjadi kaya, itu pasti akan berhasil. Tidak peduli seberapa sombongnya Li Dalu dan Hei Long, mereka tidak bisa melawan langit. Orang yang berbuat jahat pasti akan hancur dengan sendirinya. Mereka cepat atau lambat akan mendapat balasan. Ayo, naik ke kapal. Hari ini kita juga akan pulang dengan muatan penuh. Hei Long, untuk apa kalian datang kemari? Menangkap ikan, emangnya laut ini milik keluargamu? Kamu boleh ke sini, tapi aku tidak boleh. Menangkap ikan, lalu kenapa kalian membawa begitu banyak batu di kapal? Hahaha. Menangkap ikan dengan batu, itu juga menangkap ikan. Aku memang suka menangkapnya dengan cara ini. Bukan urusanmu, kan? Kalian jelas-jelas datang untuk merusak. Chen Feng, jangan asal menuduh orang. Aku tidak mencuri dan tidak merampok. Melempar beberapa batu ke laut melanggar hukum apa? Panggil saja tim keamanan untuk menangkapku. Semuanya, jauhkan sedikit kapal kita. Menjauhlah dari mereka. Hei Long, kamu benar-benar tidak punya moral. Kamu memotong jalan hidup seluruh orang di desa kami. Orang tua, kalau bicara harus pakai bukti. Apakah aku melanggar hukum? Kalian bisa apa terhadapku? Kalau berani, laporkan saja aku. Tidak apa-apa, semuanya, hiraukan saja mereka. Lanjutkan saja menebar jaring. Ikan-ikan, masuklah semua ke dalam jaring. Menggunakan kekuatan naga ilahi seharusnya sudah cukup, kan? Hanya ini yang bisa dilakukan. Sudah berjanji pada orang, hari ini harus dikirim lebih awal. Warga sekalian, tarik jaringnya. Bagaimana kalau kita menjaring sebentar lagi, Xiao Feng? Iya, benar. Ini baru beberapa jam. Apakah ini tidak terlalu awal?
Xiao Feng, bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Kelompok Heilong tadi, terus-menerus melempar batu di sana. Kita sudah menurunkan jaring selama beberapa jam. Aku khawatir tidak ada tangkapan apa-apa. Aduh, sudah ditarik jaringnya. Jangan-jangan jaringnya cuma berisi air laut. Kalau mereka bisa menjaring ikan, aku akan langsung berdiri terbalik. Haha, dengar itu, Chen Feng. Saudaraku sudah bilang, kalau kamu bisa menjaring ikan, dia akan langsung berdiri terbalik. Hahaha. Hiraukan saja mereka, tarik. Kali ini aku pasti akan mengalahkanmu, Heilong. Tapi lain kali aku harus memikirkan alasan yang bagus. Setiap kali menangkap sebanyak ini, bisa membuat orang mudah curiga. Hahaha. Kemarin begitu jaring ditarik langsung ada tangkapan. Kenapa hari ini? Kenapa berat sekali? Karena hari ini tangkapannya besar. Ini tidak mungkin, bagaimana bisa begini? Hei, tadi siapa yang bilang? Kalau aku bisa menjaring ikan, dia akan berdiri terbalik. Mana orangnya? Keluarlah dan tunjukkan. Apa yang kamu banggakan? Bukankah itu hanya kapalmu, yang sedang beruntung saja? Tadi kami tidak melempar batu di dekat kapalmu. Kami tidak menangkap ikan di dekat kapalmu. Lihat saja berapa banyak tangkapan di jaring orang lain. Benar, benar. Kapalmu itu bukan apa-apa. Kalau jaring orang lain kosong. Memangnya ada gunanya kalau cuma kamu yang dapat ikan? Warga sekalian, tarik jaringnya. Kita tidak boleh membiarkan orang jahat ini menertawakan kita. Dewi Masu sedang mengawasi dari atas. Yang diberkahi adalah kita, orang-orang jujur yang tahu aturan. Tarik jaringnya. Kita percaya pada Dewi Mazu. Dewi Masu memberkati orang baik. Tarik jaring, tarik jaring. Tarik jaringnya. Ah, Kak Heilong, menurutmu apakah Mazu itu benar-benar manjur? Omong kosong, tentu saja kita harus percaya pada Dewi Mazu. Orang yang besar di tepi laut masih berani ragu. Dewi Mazu, aku akan menendangmu sampai mati. Tapi Mazu memberkati mereka. Kenapa aku jadi tidak percaya ya? Terima kasih, Mazu. Xiao Feng benar. Mazu memberkati orang baik. orang baik akan mendapat balasan baik. Orang baik mendapat balasan baik. Orang baik mendapat balasan baik ya. Apakah kalian semua sudah melempar batunya ke air? Sudah. Kak Heilong, kamu sudah lihat sendiri. Semuanya sudah dilempar. Iya, benar. Tidak tersisa satu pun. Pasti kebetulan ada kawanan ikan yang lewat hari ini. Menguntungkan kelompok mereka saja. Wah, Heilong, kenapa langsung pergi? Janji berdiri terbalik kan belum dilakukan. Apakah kamu malu karena terlalu banyak orang? Tidak masalah, kita bisa menyendiri. Untuk melihat kalian tampil satu persatu. Chen Feng, kamu jangan sombong. Cepat atau lambat kamu akan jatuh ke tanganku. Tertawalah, tertawa saja. Aku ingin lihat nanti saat kalian mengantar barang. Apakah kalian masih bisa tertawa atau tidak? Ah. Baiklah, hari ini kita muat segini saja. Sisanya, biarkan warga bawa pulang untuk dibagi-bagi dan dimakan. Xiao Feng, tambahkan ini. Barang ini bernilai tinggi. Kak Ersun memang sangat teliti. Tidak sanggup lagi. Kenapa sepeda roda 3 ini berat sekali hari ini? Sudah tidak bisa dikayu lagi. Benar, kan? Kakiku rasanya hampir putus. Biasanya juga menarik sebanyak ini. Tapi tidak sesulit ini. Aduh. Benda apa yang menusuk kakiku? Dari mana datangnya begitu banyak paku di tanah? Siapa yang melakukannya? Xiao Feng, tadi saat kita menangkap ikan di laut, kita hanya melihat Heilong. Tapi dari awal sampai akhir, kita tidak melihat Lidalu. Pasti bajingan itu yang melakukannya. Xiao Feng, sekarang bagaimana ini? Kendaraan kita semuanya bocor. Kak Ersun, kita masing-masing ambil satu daun pisang. Aku akan menyapu bagian kiri. Kamu sapu bagian kanan. Warga sekalian, tolong dorong dari belakang. Kita akan seperti ini. Mendorongnya sampai ke restoran Jinlong. Makanan laut ini akan membusuk semua kalau dibiarkan sampai besok. Hari ini, bagaimanapun juga, kita harus mengirimnya. Kita akan perhitungan dengannya nanti. Baik, kami mendengarkanmu, Xiao Feng. HMPH, ingin mendorong kendaraan ke restoran Jinlong. Jangan bermimpi. Hari ini, tak seorang pun dari kalian yang boleh mengirim makanan laut ini keluar desa.
Apa kalian tidak becus kerja? Menjaga satu orang saja tidak bisa. Adikku sudah pergi. Kenapa tidak ada satu orang pun yang datang memberitahuku? Bos. Tadi aku menyentuh tempat tidur di kamar nona kedua. Masih terasa hangat. Sepertinya dia baru saja pergi. Bos, sebaiknya Anda segera mencari Kapten Liu. Nona kedua adalah seorang peneliti. Mereka pasti akan membantu mencarinya. Benar? Apa yang kamu katakan itu benar. Cepat pergi. Segera suruh orang mencari Kapten Liu. Minta dia membantu mencari adikku. Li Dalu, kamu melakukan perbuatan tidak bermoral ini, apa tidak takut kualat? Tepat, memotong jalan rezeki orang. Akan disambar petir. Hatimu sudah dimakan anjing, kamu akan mendapat balasan. Aku takut balasan apa? Kalau aku benar-benar membiarkan kalian menjual barang dengan lancar, itu baru namanya balasanku. Hari ini, aku nyatakan di sini. Bahkan jika kalian menghajarku, asalkan bisa menunda waktu kalian. Dihajar kali ini pun sepadan bagiku. Saudara-saudara, dengarkan. Hari ini kita datang untuk menghentikan mereka. Kalau mereka berani menyerang, kalau sampai terluka, biaya pengobatan aku yang tanggung. Bagi yang kena pukul, masing-masing akan ditambah 300 yuan lagi. Ayo. Chen Feng, kalau kamu punya nyali, pukul ke sini. Selama kalian tidak membunuh kami, kita akan buat keributan sampai ke kabupaten. Begitu tim keamanan dari kabupaten datang, akan menjebloskan kalian semua ke penjara. Pada saat itu, bisnis makanan laut ini masih milikku, Li Dalu. Itu Jin Bai HM. Jangan bersuara, kita lihat dulu apa yang akan dilakukan Jin Bailing. Aku datang mencari Chen Feng. Aku sudah janji dengannya pergi ke pantai melihat lokasi eksperimen. Kalian berdua, awasi dia. Jangan sampai dia kabur, biar tidak bikin masalah. Kak Keledai, gadis ini cantik sekali. Bisakah kita? Otakmu abis ditendang keledai ya, mau menyentuhnya. Kalau kau berani menyentuhnya, para penduduk desa itu pasti akan menghajarmu. Abis dihajar, apa kau berani melapor ke tim keamanan? Kita ini penjahat, bukan orang bodoh. Pakai otakmu, bisa tidak? Li Dalu, kusarankan kau sebaiknya lepaskan dia. Kalau tidak, seumur hidupmu jangan harap bisa berbisnis dengan restoran Jinlong lagi. Chen Feng, jangan coba-coba menakutiku. Kau pikir aku tidak tahu akal-akalanmu? Kalau aku melepaskannya, dia pasti akan langsung memanggil orang. Nanti malah aku yang rugi. Jangan mimpi, hari ini sebelum gelap, tak ada seorang pun yang boleh keluar dari sini. Aku mau masuk ke desa. Aku mau ke pantai melihat lokasi eksperimen. Kau dengar tidak, Li Dalu? Aku akan membawanya berkeliling di pantai. Kau dan anak buahmu tetap berjaga di sini. Kami tidak akan keluar dari desa, bagaimana? Jangan banyak alasan. Kalau aku biarkan kau kembali ke desa, kau pasti akan membawa sekelompok orang. Apa orang-orangku ini bisa menahan mereka? Hei, Xiao Feng. Coba pikirkan cara. Li Dalu, biar aku bertukar dengan gadis itu. Kau tidak tenang kalau dia di sini, kan? Biar aku yang tinggal jadi sanderamu. Kalau kau seperti ini, menakuti gadis itu, apa pantas? Tidak mau, gadis itu lebih mudah dikendalikan. Kau anak licik, aku tidak tenang kalau ditukar. Ya sudahlah, aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang menyia-nyiakannya. Bailing. Bos Jin. Kalian ini anak buah siapa? Berani-beraninya menghalangiku. Apa kalian buta? Tidak lihat dia datang bawa mobil. Di kabupaten kita ini hanya ada beberapa mobil. Pergi, Bos Jin. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak mengenali orang penting. Anda tenang saja. Adik Anda baik-baik saja di sini. Saya tidak menyentuhnya sama sekali. Bailing, kau tidak apa-apa. Apa ada yang terluka? Kau ini, kenapa keluar tidak bilang-bilang kakak? Aku sudah menunggu terlalu lama. Aku ingin datang sendiri mencari Chen Feng untuk melihat lokasi eksperimen. Tidak disangka, aku dihentikan di tengah jalan. Tidak dibiarkan pergi. Siapa yang menghadangmu? Dia yang menghadangku dan tidak membiarkanku pergi. Dia juga melarang Chen Feng mengirim makanan laut, sehingga mengganggu pekerjaan penelitian ilmiahku. Peneliti Jin, akhirnya kami menemukan Anda. Atasan sangat cemas. Sekarang saya bisa melapor sekembalinya nanti. Kapten Liu, maaf sudah merepotkanmu. Aku sebenarnya ingin mencari Chen Feng, menunggu dia selesai mengantar ikan, lalu membawaku ke pantai melihat lokasi eksperimen. Setelah selesai, aku akan langsung pulang. Tidak disangka, di tengah jalan kebebasanku dirampas. Tidak bisa pergi kemana-mana. Membatasi kebebasan, seorang peneliti, siapa yang melakukannya?
Peneliti ilmiah zaman sekarang, semuanya sangat berharga. Siapa yang berani-beraninya berbuat begitu? Kapten Liu, Li Dalu yang melakukannya. Dia menyebarkan paku di jalan. Dan membocorkan ban 8 sepeda roda 3 kami. Dia juga membawa sekelompok orang memblokir jalan. Tidak membiarkan kami mengirim makanan laut. Dan tidak membiarkan gadis ini pergi. Kapten Liu, dengarkan penjelasanku. Aku cuma bercanda. Aku benar-benar tidak tahu kalau gadis ini seorang peneliti. Jangan banyak alasan. Perbuatan yang kalian lakukan hari ini sudah cukup untuk membawa kalian semua berkunjung ke Biro Keamanan Kabupaten. Kak Naga Hitam, gawat. Kak Keledai ditangkap oleh Kapten Liu. Dan dibawa ke Biro Keamanan Kabupaten. Sialan, kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Pergilah, siapkan beberapa barang. Aku mau menemui Jin Qilong. Xiao Feng, soal kejadian hari ini, aku benar-benar minta maaf. Adikku, sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bos Jin, Anda jangan sungkan. Hanya saja sayang sekali hari sudah mulai gelap. Tidak aman kalau ke pantai sekarang. Urusan melihat lokasi kita bicarakan besok saja. Kalau begitu besok, bolehkah aku ikut denganmu melaut menangkap ikan? Supaya waktunya pas. Boleh saja, tapi besok aku masih harus mengantar barang. Jangan khawatir soal mengantar barang. Besok aku akan mengirim orang ke desa kalian untuk mengambil ikannya. Kau tunggu saja di pantai. Masalah ini ditunda karena adikku. Sudah seharusnya pihakku yang menempuh perjalanannya. Lagi pula, ikan tuna seperti yang kau dapat hari ini juga membutuhkan pengiriman khusus. Kalau begitu, sudah diputuskan. Bos Jin, peneliti Jin, aku pulang dulu. Kak Siang Lian, kau kenapa? Kak, apa si bajingan naga hitam itu? Datang mencari masalah mumpung aku tidak ada. Li Dalu sudah kujebloskan ke penjara. Kalau naga hitam berani datang, aku juga akan menjebloskannya ke sana. Bukan naga hitam. Ini Ershun memberitahuku. Bersama Bos Jin, pasti lebih baik daripada bersamaku, seorang janda. Kak Ershun, kenapa mulutmu itu asal bicara saja? Kak Siang Lian, dengarkan aku. Tidak ada hal seperti itu. Di hatiku hanya ada kau seorang. Yang paling kusukai adalah Kak Siang Lian. Xiao Feng, aku ini cuma janda. Banyak orang di desa yang menggunjingku di belakang. Mereka bilang aku pembawa sial bagi suami. Kau sekarang sudah hebat. Sudah bisa menghasilkan uang. Kalau kau menyukai wanita lain, berarti aku yang tidak tahu diuntung. Siapa bilang kau tidak tahu diuntung? Kak, dengarkan aku. Kaulah yang memungutku, Kak Siang Lian. Tanpa sesuap nasi darimu waktu itu, aku pasti sudah mati kelaparan di depan desa. Aku akan menikahimu, aku pasti akan menikahimu. Xiao Feng, bisa bertemu denganmu dalam hidup ini adalah keberuntunganku. Kakak, aku akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Kau istirahatlah dengan baik di rumah. Biar aku yang pergi menangkap ikan untuk menghidupimu. Jinhai 69.723. Maaf, sudah membuat peneliti menunggu lama. Tidak apa-apa. Aku baru saja melihat-lihat. Kualitas air dan lingkungan sekitar lautan ini jauh lebih baik daripada tempat-tempat yang pernah kudatangi. Tidak ada sampah sama sekali. Dewi Mazu sedang mengawasi dari atas. Kalau membuang kotoran sembarangan, Dewi akan marah. Kalau menurutmu di sini bagus, maka baguslah. Ayo, mari kita berangkat. Kak Ershun, kau, aku, dan peneliti Jin akan naik perahu yang sama. Peneliti Jin, kau cukup mengawasi dari samping saja. praktik adalah satu-satunya standar untuk menguji kebenaran. Aku datang bukan untuk melihat pemandangan. Aku ingin ikut serta dalam kegiatan penangkapan ikan. Peneliti Jin, Anda bilang apapun, akan saya turuti. Naiklah ke perahu. Peneliti Jin, sebenarnya eksperimen apa yang kau lakukan? Aku melakukan penelitian tentang budidaya ikan. Sekarang, aku perlu mengamati preferensi ikan liar dan kebiasaan hidup mereka. Aku mencatat datanya, sehingga nanti saat melakukan eksperimen budidaya buatan, aku punya referensi. Wah, itu bagus sekali. Sekarang aku punya alasan yang masuk akal. Nanti kalau aku menangkap ikan sebanyak apapun, aku akan bilang itu karena metode dari peneliti Jin. Takkan ada yang merasa aneh. Mohon bimbingannya mulai sekarang. Ah, jangan sungkan, mari saling membimbing. Peneliti Jin, menurutmu jika melakukan budidaya buatan, memelihara ikan apa yang berharga dan tidak mudah mati? Soal yang berharga aku kurang paham. Mungkin kakakku lebih paham soal ini. Kalau begitu kau bisa.
Memberitahuku dulu apa yang mudah dipelihara. Kalau yang mudah dipelihara sih banyak, misalnya ikan gulama sirip kuning, ikan gulama hitam, dan ikan kerapu. Kecuali ikan kerapu yang agak merepotkan, ikan-ikan lain cukup tangguh dan tidak rewel. Di laut daerah kita sini sangat banyak. Terima kasih. Informasi ini sangat berharga bagiku. Tak kusangka ternyata dia bisa tersenyum. Boleh juga, dia terlihat cukup cantik saat tersenyum. Ini pertama kalinya aku melihat sekelompok ikan secara aktif berenang mendekati perahu. Apa ini disebabkan oleh faktor tertentu? Tidak mungkin aku bilang kalau aku ini Raja Naga, kan? Mungkin ini karena perahunya. Perahunya terbuat dari kayu apa? Ini adalah kayu perahu tua dari masa lalu. Perahu tua itu dibuat dari kayu mindi. Generasi tua di desa kami selalu menggunakan kayu ini untuk membuat perahu. Waktunya sudah hampir pas, saatnya menarik jaring. Peneliti Jin, biar aku panggil Ersun dan yang lainnya untuk membantu. Jaring ini sangat berat, tenagamu sebagai seorang gadis pasti tidak cukup. Jangan remehkan aku, tenagaku cukup kuat. Ayo, kita tarik sama-sama. Apa di perahu ada pakaian yang bisa kupakai ganti? Pakaianku basah. Di dalam kabin ada karung goni, yang bersih, dan ada peralatannya juga. Potong dan jahit saja sedikit, lumayan bisa dipakai sebagai baju. Bailing, kau ini kenapa? Kenapa bagian atas tubuhmu cuma dibalut karung goni? Pakaianku basah terkena ombak. Jadi aku buat ini untuk sementara pakai karung goni. Wah, kau ini. Rupanya kau tidak menyukaiku. Ternyata kau suka tipe yang seperti adikku ya. Aduh, ini salah paham. Semuanya hanya salah paham. Bos Jin, lepaskan. Ini benar-benar tidak disengaja. Aku tidak akan perhitungan denganmu soal ini dulu. Hari ini ayahku akan datang. Jin Qilong mau datang. Siapa itu Jin Qilong? Apa dia punya 3 kepala dan 6 lengan? Anak ini. Jin Qilong itu miliarder pertama di kabupaten kita. Dia juga ayah kandung Bos Jin dan adiknya. Bisnisnya sangat besar. Kudengar bisnisnya bahkan sampai ke luar negeri. Lalu kenapa? Sehebat apapun dia juga cuma punya 2 mata dan 1 mulut, kan? Aku hanya berbisnis dengannya, bukannya bertemu dengan dewa. Anak muda, benar-benar tak kenal takut seperti anak sapi yang baru lahir. Anak muda ini berkata benar, aku hanya seorang pebisnis, tidak ada yang istimewa. Aku datang menemuimu juga cuma untuk membicarakan bisnis. Yang kutakutkan adalah ada orang yang bilang mau berbisnis, tapi yang diincarnya dalam hati adalah harta kekayaan Jin Qilong, kan? Apa naga hitam menyebarkan rumor di depan ayah? Ayah, aku dan Chen Feng hanya belajar teknologi budidaya. Tidak ada yang lain. Anak muda, kau dan 2 putriku ini. Apakah kalian terlalu dekat? Bos Jin, aku akrab dengan kedua putri Anda. Apakah ada masalah dengan itu? Sudah lama tidak ada anak muda yang berbicara seperti ini padaku. Kau yang pertama. Chen Feng hanya menjual makanan laut padaku. Aku sering bersamanya, karena dia menyembuhkan bekas luka di leherku. Bailing, bagaimana denganmu? Dia sangat paham tentang makanan laut. Aku bisa belajar banyak hal darinya. Menyembuhkan luka putri sulungku. Kamu sengaja mendekati kedua putriku. Ada yang mau dikatakan lagi? Bos Jin, saya menyembuhkan luka Bos Jin. Itu karena dia membutuhkan saya. Saya menemani peneliti Jin melihat laut. Itu karena saya juga ingin membudidayakan hasil laut. Sesederhana itu. Tidak ada maksud lain. Bai Hua, bawa adikmu ke mobilku. Tapi, apa sekarang demi pria ini? Kalian tidak mau mendengarkan perkataan ayah lagi. Bos Jin, apa Heilong mengatakan sesuatu pada Anda? Saya tidak bicara omong kosong.
Dia bilang kamu mendekati kedua putri Bos Jin karena ada maksud tertentu. Bukankah begitu? Bos Jin, saya cuma warga desa nelayan biasa. Mungkin saya punya sedikit keahlian. Dan kebetulan dihargai oleh kedua nona. Saya terhadap kedua putri Anda tidak punya niat seperti itu. Sama sekali tidak ada. Saya hanya ingin berbisnis hasil laut. Mencari uang dengan kemampuan sendiri. Kalau begitu, coba katakan. Bagaimana kamu akan menjalankan bisnis hasil lautmu? Keahlian menangkap ikan saya lumayan. Hasil tangkapan setiap hari juga tidak buruk. Tapi saya juga berpikir, ikan di laut pasti akan habis ditangkap suatu hari nanti. Bagaimana kelanjutannya di masa depan? Kebetulan peneliti Jin datang. Dia meneliti tentang budidaya ikan laut. Saya ingin memahaminya bersamanya, agar paham soal budidaya ini. Nanti orang desa kita tidak hanya menangkap ikan, tapi juga bisa membudidayakan ikan. Ini adalah hal yang serius. Saya benar-benar tidak berniat menjadi menantu Anda. Kamu bilang, kamu tidak punya niat apa-apa pada kedua putriku. Untuk sementara aku percaya padamu. Tapi sekarang aku sangat tertarik dengan idemu. Kalau begitu, coba pertimbangkan kedua putriku. Bos Jin, saya yang salah dengar atau Anda yang salah bicara? Anda menyuruh saya mengambil putri Anda. Bos Jin, apa Anda merasa tidak enak badan? Bocah tengik ini cuma nelayan miskin yang bau. Bagaimana Anda bisa berpikir untuk menikahkan kedua putri Anda dengannya? Kamu mengajariku cara bekerja. Tidak berani. Bos Jin, Anda yang memutuskan. Chen Feng. Nanti malam aku akan ke rumahmu untuk makan. Mari duduk dan mengobrol. Bos Jin. Saya sekarang tinggal di rumah seorang janda. Kurang nyaman. Tinggal di rumah janda. Sangat bergaya orang zaman dulu. Ya, bukan. Sebelumnya otak saya pernah terluka. Warga desalah yang merawat saya. Qin Xiang Lian sangat baik kepada saya. Saya berniat menikahinya dan mencari uang untuk menghidupinya. Xiao Feng ini anak yang setia. Belum lama Qin Xiang Lian menikah. Suaminya sudah meninggal. Warga desa bilang nasibnya buruk. Xiao Feng tidak boleh menikahinya. Jangan bicara omong kosong. Itu kan pemikiran kuno. Jangan bertengkar lagi. Menikah dengan siapa adalah urusan Chen Feng sendiri. Bos Jin, rumah janda itu membawa sial. Sebaiknya Anda tidak usah pergi ke sana. Aku tidak butuh saranmu untuk pergi kemanapun. Kamu terlalu banyak bicara. Sebagai mitra bisnis, mampir ke rumahmu tidak apa-apa, kan? Baiklah, saya tunjukkan jalannya. Kamu antar para nona pulang dulu. Nanti datang lagi untuk menjemputku. Kak Xiang Lian, saya pulang. Oh, Xiao Feng sudah pulang. Xiao Feng, tumben hari ini pulang awal. Jin Qilong. Hanya karena dia. Kamu melepaskan kedua putriku. Iya. Sebagai manusia, kita harus tahu cara membalas budi. Dulu waktu saya masih bodoh, kalau bukan karena Kak Xiang Lian yang merawat saya, mungkin saya sudah mati sejak lama. Dia sangat baik kepada saya. Saya sudah memilihnya seumur hidup saya. Saya harus bertanggung jawab padanya. Keahlian memasak yang bagus. Chen Feng, jika kamu bersikeras menikah dengan wanita ini, maka aku mungkin tidak bisa bekerja sama denganmu. Rantai bisnis hasil laut ini sangat besar. Kamu ini orang luar, tidak mungkin menggunakan sumber dayaku tanpa bayaran. Bisnis adalah bisnis. Kuharap kamu mengerti. Xiao Feng, kita kan belum menikah. Tidak apa-apa. Kamu jangan demi aku. Kak Xiang Lian, jangan bicara lagi. Kalau tidak ada kamu, apa artinya kalau aku menghasilkan banyak uang? Bos Jin. Saya lebih baik tidak mengambil kesempatan ini, dan tidak akan menyerah. Kalau kamu meninggalkannya, aku justru akan meremehkanmu, dan tidak akan memberimu kesempatan. Sekarang aku berikan satu kesempatan. Mulailah budidaya laut ini, hasil lautmu saat ini, dan hasil laut yang kamu produksi nanti. Semuanya bisa dijual melalui saluranku. Terima kasih, Bos Jin. Terima kasih atas kesempatannya. Tidak perlu, haha. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku cuma membantu diriku sendiri sewaktu masih muda. Nanti kalau aku punya kesempatan, aku akan sering datang ke sini untuk makan. Kuharap kamu tidak keberatan.
Kak Siang Lian, ada apa denganmu? Kenapa menangis? Tidak apa-apa. Aku cuma terlalu terharu. Xiao Feng, aku benar-benar tidak menyangka kamu demi aku bisa menolak kesempatan sebesar itu dari Bos Jin. Bisa kamu tolak, Kak, jangan menangis. Aku sudah memikirkan semuanya. Nanti kalau masa sibuk ini sudah lewat, aku akan menemui kepala desa, memintanya bersaksi di depan seluruh desa, untuk menjadi saksi pernikahan kita berdua, dan menggelar pernikahan kita dengan meriah. Dasar kamu bodoh. Aku bicara sungguh-sungguh, zaman sekarang ini, tinggal bersama tanpa ikatan resmi. Takutnya nanti kita kena tuduhan bigami, itu kan tidak baik. Tunggu proyek yang dikatakan Bos Jin. Proyek budidaya ikan itu terlaksana, baru kita adakan pesta. Chen Feng, kali ini aku yang merepotkanmu. Awalnya kamu berjanji membantu memahami kebiasaan ikan laut. Sekarang kamu harus memikirkan cara menerapkan hasil riset ini. Peneliti Jin, jangan bilang begitu. Kamu harusnya berterima kasih karena Bos Jin yang memintanya. Sekalipun aku punya niat, aku tak punya uang untuk memulai proyek budidaya ikan ini. Ini sudah seharusnya dia lakukan. Dan ini adalah utangnya padaku. Kenapa kamu selalu bicara begitu? Kamu kan sudah besar, memangnya apalagi utangnya padamu? Sebaiknya kita teliti dulu. Bagaimana cara standarisasi budidaya ikannya? Baiklah, aku dengarkan kamu. Begini saja sudah cukup. Meskipun skalanya tidak besar, tapi berdasarkan ilmu yang kupelajari. Maksudmu ini saja tidak cukup. Masih harus beli alat pemantau kualitas air. Masih harus membangun anjungan kerja. Pasti akan habis banyak biaya. Apa yang kamu sebutkan sudah aku catat. Aku akan menyelam dulu untuk melihat situasi di bawah. Nanti kembali baru kita hitung. Tunggu, aku belum selesai bicara. Ikan-ikan ini bilang, suhu air laut akhir-akhir ini terlalu tinggi. Kalau bukan karena aku memanggil mereka, mereka tidak akan sudi datang ke perairan ini. Suhu air sudah mempengaruhi mereka dalam mencari makan dan berkembang biak. Sepertinya untuk membangun sebuah industri, benar-benar tidak semudah itu. Cuma pasang jaring tidaklah cukup. Suhu air, kualitas air, pakan, semuanya penting. Peralatan yang disebutkan Jin Bailing. Sepertinya aku harus mencari cara untuk mendapatkannya. Karamba jaring apung, tambatan, pengendalian pemberian pakan, pengujian kualitas air, anjungan kerja. Banyak sekali peralatannya, bagaimana aku bisa menangani semuanya sendirian? Xiao Feng, kenapa kamu tidak bertanya pada warga desa? Sebenarnya bisa cari Heilong. Dia sudah beternak ikan di waduk selama bertahun-tahun. Walaupun air tawar dan air laut berbeda. Tapi cara membudidayakan ikan tetap bisa dijadikan referensi. Kak, aku tidak bisa menemui Heilong. Xiao Feng datang. Ayo cepat duduk. Sudah selarut ini. Ada masalah apa? Kepala desa, tentang budidaya ikan. Bos Jin menyuruh saya menerapkannya. Tapi hari ini bersama peneliti Jin sama sekali tidak berhasil. Harus mengurus karamba jaring apung. Ada banyak sekali barang. Saya sendirian tidak mungkin bisa menangani semuanya. Tadi di jalan Xiao Feng bertanya kepadaku. Aku memang pernah bekerja di waduk. Tapi aku cuma bertugas memberi makan ikan. Aku tidak menangani semua prosesnya. Hachi. Kak Heilong, Li Daniu sedang cuti hari ini. Saya pergi ke waduk untuk menggantikannya. Saya cuma mau lapor ke Anda. Pergilah. Jaga waduknya baik-baik. Cuaca yang buruk ini, sialan. Kenapa punggungku terasa dingin? Jangan-jangan Chen Feng, bocah itu mengutukku dari belakang. Tidak bisa. Anak itu pasti sedang merencanakan sesuatu lagi. Aku harus menyuruh orang untuk memeriksanya. Apa saja yang dia lakukan akhir-akhir ini. Dan berhubungan dengan siapa saja. Kemari. Cari dua orang yang pintar untuk mengawasi, di pihak Chen Feng. Kepala desa cari kami, ada urusan apa? Kak Daniu, saya yang mencari kalian. Saya ingin tahu sedikit tentang proses budidaya ikan di waduk. Saya ingin belajar dari kalian. Oh, cuma urusan itu. Kebetulan kami semua di sini, sama-sama bekerja di waduk. Kapan waktunya menabur benih? Menabur seberapa banyak? Bagaimana melihat kondisi ikan? Kami tahu semuanya. Akan ku beritahu. Terima kasih, kakak-kakak sekalian. Kebaikan ini akan saya ingat. Bicara apa soal terima kasih? Kita ini kan warga desa. Kalau butuh bantuan, tinggal panggil saja. Bagus ya, Li Daniu. Kalian ini gerombolan pengkhianat. Aku bayar kalian 40 yuan sebulan. Kalian malah lari ke sini untuk mengajari orang lain beternak ikan.
Kak Heilong, kami semua ini orang desa. Saling membantu itu wajar, kan? Li Daqiu, kamu jangan pura-pura bodoh. Kamu tidak tahu Chen Feng telah menyinggungku. Kamu malah bawa sekumpulan orang untuk mengajarinya. Mulai hari ini kalian semua ku pecat. Tidak ada satupun yang tersisa. Kak Heilong, kami benar-benar tidak tahu. Kami tidak berani lagi. Kak Heilong, tolong beri kami kesempatan sekali lagi. Tidak akan, ini akibatnya karena mengikuti Chen Feng. Dan menjadi musuhku. Heilong, ini urusan kita berdua. Jangan libatkan orang lain. Wah, kamu kasihan. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan padaku? Begini saja, kalau kamu bersedia berlutut sekarang, dan bersujud untuk minta maaf, aku tidak akan memecat mereka. Bagaimana? Chen Feng, sebaiknya kamu menunduk saja. Kami semua begini karena membantumu. Kamu bicara apa? Lutut pria itu sangat berharga. Kalau begini jadinya, lebih baik aku berhenti bekerja. Kalau tidak bekerja, kita mau makan apa? Bagaimana nasib orang tua dan anak-anak di rumah? Kak dan Niu, kakak-kakak semua, mulai sekarang kalian bekerja padaku. Aku membudidayakan ikan laut dan kebetulan kekurangan tenaga. Sebelumnya aku menyimpan uang dari hasil jual ikan. Aku mempekerjakan kalian. Gajinya tidak akan kurang dari pihak Heilong. Hahaha, ternak ikan di laut. Sampai sekarang ini, berapa orang yang sudah kamu lihat berhasil menernakkan ikan di laut? Apakah orang-orang seperti kalian bisa berhasil? Bermimpilah sana. Hahaha. Teman-teman, jangan begitu. Aku punya cara. Aku bisa menghubungi Jin Qilong. Uang dari menjual makanan laut sebelumnya masih tersimpan. Cukup untuk membayar gaji kalian semua sekitar 1 tahun. Setelah 1 tahun bagaimana? Chen Feng, bukannya aku tidak percaya padamu. Budidaya laut, sampai sekarang belum banyak contoh yang berhasil. Soal teknis, kita tidak mengerti apa-apa. Kalau nanti uangnya habis, ikannya tidak bisa dibesarkan. Bukankah itu akan sia-sia? Soal teknis kalian tidak perlu khawatir. Ada peneliti Jin di sini. Dia itu peneliti sungguhan. Dia memang ahli meneliti ini. Kita akan menjadi orang-orang pertama yang mencobanya. Tolong, teman-teman percaya padaku. Asalkan kita bersatu hati. Pasti bisa berhasil. Bocah Chen Feng itu pasti akan pergi membeli keramba jaring. Pergilah beritahu Bos Chai. Bilang saja kalau aku, Heilong, yang meminta. Suruh dia jangan menjual keramba jaring kepada Chen Feng. Mengerti tidak? Mengerti. Kak Heilong, aku akan segera mengurusnya. Sekarang bibit ikan dan keramba jaring adalah masalahnya. Waktunya terlalu mendesak. Sama sekali tidak ada cukup bibit ikan untuk diternak. Dan tidak ada tempat untuk membelinya. Dari sudut pandang profesional, aku tidak menyarankan untuk memulai dengan terburu-buru. Apakah bibit ikan harus dibeli? Di sekitar pantai ini, ada banyak kelompok anak ikan kurisi dan ikan kakap. Di bawah air, anak ikan kerapu juga cukup banyak. Kalau kita menyelam untuk menangkapnya, kita bisa menangkap cukup banyak. Tapi suhu air di pantai ini lumayan tinggi. Tingkat kelangsungan hidup ikan adalah masalah besar. Sebelumnya aku sudah sebutkan kalau butuh pengujian kualitas air. Suhu adalah salah satu indikator utamanya. Kalau soal ini, aku tahu. Dulu sewaktu beternak ikan di waduk, aku juga pernah menemui situasi seperti ini. Suhu airnya memang tinggi dari asalnya. Ikannya mati mengambang. Kemudian, kami memperpanjang jaring bagian bawah keramba, supaya ikannya bisa berenang ke bawah. Semakin dalam airnya, semakin rendah suhunya, kan? Ini cara yang bagus. Semakin dalam airnya, suhunya memang lebih rendah. Jaring nilon yang kita pakai sekarang, kalau terendam air laut terlalu lama, akan mudah rusak. Serahkan urusan ini padaku. Aku dulu pernah mencobanya. Membuat tali dari kulit pohon palem untuk dianyam jadi jaring. Benda itu tidak akan lapuk terendam air. Hanya saja pembuatannya lumayan repot. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Kak Ersun, kamu bawa kapal nelayan untuk terus melaut menangkap ikan. Untuk menjaga pemasukan desa kita. Kak Daniu, kamu pimpin orang-orang membuat jaring tali palem. Aku akan cari cara untuk membeli keramba jaring. Di depan sana ada beberapa toko alat pancing. Kita tanya satu persatu. Bos, apakah ada jual keramba jaring? Waduh, maaf sekali, keramba jaringnya sudah habis terjual. Oh baiklah, terima kasih, bos. Bos, permisi, apa ada jual keramba jaring? Tidak ada, tidak ada. Cepat pergi, pergi sana. Bos, kalau tidak ada ya sudah. Kamu takut apa? Jangan tanya lagi. Cepatlah pergi. Aku tak berani cari gara-gara. Peneliti Jin. Apa kamu merasa ada yang janggal? Ini adalah toko terakhir. Kalau sampai tidak bisa beli keramba jaring lagi, rencananya akan gagal. Aku tidak tahu ada apa ini. Halo, bos. Mau beli apa? Aku mau membeli keramba jaring.
Kalian pergilah, aku tidak punya. Bos, itu bukannya keramba. Ada pembeli kenapa tidak dilayani? Jujur saja ya pada kalian. Pemasok kami, Bos Chai sudah berpesan. Dia melarang kami menjual keramba jaring padamu dan Nona Jin. Kalau kami menjualnya, dia tidak akan memasok barang untuk kami lagi. Bagaimana kalian bisa tahu itu aku? Kita kan tidak saling kenal. Tapi kami semua mengenal Nona Jin. Kenapa kamu tidak mencari ayahku? Bos Jin sudah memberiku kesempatan. Kalau urusan sekecil ini saja aku tidak bisa menyelesaikannya. Dia pasti tidak akan mau bekerja sama denganku lagi. Kalau begitu biar aku yang mencarinya. Barang-barang ini berhubungan dengan penelitianku. Bos Chai, kali ini aku benar-benar berterima kasih padamu. Mulai sekarang, aku, Hei Long, pasti akan menuruti segala perintahmu. Boleh saja. Tapi kerugian dari keramba jaringnya harus kamu ganti dulu. Baiklah, aku akan membeli sejumlah keramba jaring. Untuk menutupi kerugianmu, paling-paling aku beternak ikan lebih banyak di waduk. Aku tidak percaya aku tak bisa menghancurkan Chen Feng. Bos Jin. Pak. Kenapa kalian berdua datang bersamaan? Ada urusan apa ini? Ini urusan budidaya pesisir laut. Kami butuh bantuan Bos Jin. Urusan budidaya pesisir laut sudah kuserahkan padamu. Baru beberapa hari, kamu sudah berbalik mencari bantuanku. Kalau begitu proyek ini dihitung aku yang buat. Atau kamu yang buat. Kamu lihat ini dulu. Mencari bibit ikan sendiri, memperdalam keramba jaring, menggunakan kedalaman air untuk mengontrol suhu, membangun anjungan kerja di atas laut, setiap hari meminta nelayan yang berpengalaman, untuk mengecek kualitas air secara rutin. Cukup sempurna, lalu mencari aku untuk apa? Kami tidak bisa membeli keramba jaring, jadi tidak bisa mulai bekerja, tidak bisa membeli keramba jaring, uangnya tidak cukup. Kudengar kamu mendapat cukup banyak uang dari tempat Baihua, sudah dihabiskan semua. Ini bukan soal uang, ada seseorang yang bernama Bos Chai. Dia melarang orang menjual keramba jaring pada kami. Halo, tolong bantu aku memeriksa. Di kota-kota sekitar sini, ada berapa banyak pembuat alat perikanan? Dan dari mana saluran pasokan hulu mereka? Hubungkan padaku. Sudah diurus. Bailing, kamu pulanglah dulu. Terima kasih, Bailing. Dia sudah lama tidak memintaku membantunya. Bos Jin, padahal kan Anda yang membantu saya. Kenapa Anda malah berterima kasih pada saya? Dia selama ini sangat mandiri. Aku lumayan senang dengan hal itu. Tapi jujur saja, kemandirian itu membuatku merasa jauh darinya. Kenapa bisa begitu? Dulu aku sepenuh hati hanya ingin meraih kesuksesan, hanya peduli untuk menghasilkan uang, dan tidak merawat keluargaku dengan baik. Ibunya memiliki kondisi tubuh yang tidak baik. Aku bahkan tidak terlalu peduli padanya. Tuan Jin, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Penyakit akibat kelelahan menumpuk. Kelelahan yang berlebihan telah merusak otaknya. Dia juga membentur kepalanya. Sepertinya dia akan sulit untuk sadar kembali. Pada akhirnya dia jatuh sakit akibat kerja yang terlalu lelah, dan berakhir dalam keadaan koma. Baihua masih mendingan. Sedangkan Bailing, sejak hari ibunya jatuh koma, dia terus membenciku. Maka dari itu, kali ini dia bersedia mencariku demi masalahmu. Aku sangat terkejut. Terima kasih. Peneliti Jin, kenapa kamu masih tidak mau memaafkan ayahmu? Ini kan sudah bertahun-tahun. Kalau bukan karena dulu dia hanya peduli soal uang, dan tidak mengurus keluarga, ibuku sama sekali tidak akan koma. Ibuku itu sakit karena terlalu lelah. Aku tidak akan memaafkannya. Tapi kemarin kamu mencari bantuan darinya. Lalu hari ini, Dia sudah menyiapkan segalanya. Di dalam hatinya masih ada kamu sebagai putrinya. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Dia juga sudah setua itu. jangan bicara lagi, kalau dibicarakan terus aku akan pergi. Baiklah, aku tidak akan membicarakannya. Dalam 2 hari ini, aku akan membereskan keramba-keramba jaring ini. Kamu coba lihat apakah ini sudah memenuhi syarat penelitianmu. Sialan, sudah membeli begitu banyak keramba jaring, tapi tenaga kerja sama sekali tidak cukup. Ikannya tak bisa diternak, kerambanya jadi sia-sia. Kak Heilong, Chen Feng, sedang mengatur keramba jaring di tepi pantai sana. Keramba jaring.
Bukannya itu sudah disabotase oleh bos Chai untuk kita? Dari mana dia mendapatkannya? Ku dengar itu dari kabupaten lain. Diangkut menggunakan traktor kemari. Ini semua gara-gara si brengsek Chen Feng. Dia membuatku harus membeli begitu banyak keramba jaring. Kalau tahu begitu, aku tidak akan membelinya. Bukannya itu karena Anda sendiri yang ingin mengusilinya. Padahal aslinya mereka tidak berbuat apa-apa. Kamu ngomong apa? Tidak ngomong apa-apa. Tidak ngomong apa-apa, dengar baik-baik. Besok malam, bawa beberapa orang ke tepi pantai sana untukku. Tapi Kak Heilong, sekarang tenaga kerja di waduk ini saja tidak cukup. Turuti perintahku, siapkan beberapa orang untuk besok, lalu pergi rusak keramba jaringnya. Xiao Feng, kamu itu bosnya. Bagaimana bisa kamu berpatroli di sini pada malam hari? Hei, bos apa tidak bos apanya? Kita semua ini adalah pekerja yang mulia. Kalian sebelumnya sudah banyak membantuku. Malam ini biar aku yang berjaga. Turuti aku, pulanglah dan istirahat yang baik. Suhu dan kualitas airnya tak ada masalah. Siapa itu? Heilong, ternyata kamu lagi. Dasar keparat kau. Tidak berani datang siang hari. Malah menyelinap diam-diam di tengah malam. Coba lihat, ada orang yang merusak keramba jaring ikan kita. Itu adalah ladang penghasilan kita di masa depan. Anak dan istriku hanya mengandalkan keramba ikan ini. Ayo kita serang mereka. Cepat dayung, sialan. Bos, Kak Feng, ampuni nyawa kami. Kami bersalah. kami benar-benar bersalah. Kami sudah buta karena tidak mengenali siapa Anda. Seharusnya kami tidak mengganggu Anda. Kami mohon Anda bermurah hati. Melepaskan kami kali ini. Kami hanya mencari sesuap nasi. Kami dirasuki setan makanya berani menyinggung Anda. Kami mohon, Anda adalah orang besar berhati luas. Ampunilah kami untuk kali ini. Sekarang baru tahu salah, sudah terlambat. Merusak fasilitas budidaya produksi kelompok. Pergi katakan hal itu pada tim keamanan sana. Di mana orangnya? Di mana? Apa masih hidup? Syukurlah tidak ada yang mati. Sepertinya orang-orang desa ini masih punya batasan. Kalian benar-benar bukan manusia, merusak fasilitas budidaya produksi kelompok. Ini melanggar hukum. Tahu tidak? Kapten Liu, kami bersalah. Tolong segera jebloskan kami ke dalam. Iya, cepatlah tangkap kami. Kapten Liu, mereka semua itu adalah anak buah Heilong. Pasti Heilong yang memerintah mereka. Apakah Heilong yang menyuruh kalian melakukannya? Jujurlah mengaku. Bukan. Itu adalah pikiran kami sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Kak Heilong. Benar, itu memang kami sendiri yang ingin melakukannya. Ngapain kalian melindungi Heilong? Kalau mengaku, kalian bisa dihukum lebih ringan. Memang kami sendiri yang melakukannya. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kalian manusia-manusia tidak punya hati nurani. Masih saja melindunginya. Kak Daniu, sudahlah. Mereka sama seperti kalian yang sebelumnya. Sama-sama takut kehilangan pekerjaan bahwa mereka kembali. Kapten Liu, aku ingin bertanya satu hal. Istriku kabur dengan orang lain. Apakah aku boleh menikah dengan Qin Xianglian? Aku takut melanggar pasal bigami. Kamu dan istrimu sudah membuat surat nikah belum? Belum punya surat nikah, lalu dia sudah pergi berapa lama? Sudah sekitar lebih dari 1 tahun. Kalau begitu tidak apa-apa. Kalau belum punya surat nikah, itu belum dihitung suami istri sah. Kamu langsung pergi ke kantor catatan sipil di kota ambil surat nikah saja. Ini bukan masalahmu. Nanti aku juga akan mencari tahu soal ini. Itu bagus sekali. Aku bisa menikah dengan Kak Xianglian. Ada apa, Xiao Feng? Semalaman berjaga di keramba sampai terlihat begitu senang. Kak Xianglian, kita sudah bisa menikah sekarang. Kapten Liu bilang, kalau sebelumnya belum mengurus surat nikah, tidak dianggap suami istri yang sah. Kita hanya perlu ke biro sipil di kota untuk mengurusnya. Benarkah? Berarti kedepannya kamu resmi jadi suamiku. Ya,
dan kedepannya kamu adalah istriku. Tunggu sebentar. Chen Feng. Takut apa? Kita akan urus surat nikahnya nanti. Aku malu. Bos Jin, kenapa kamu ada di sini? Sepertinya aku datang terlalu awal. Tidak apa-apa, masuklah dulu. Ada urusan apa Bos Jin datang jauh-jauh kemari? Aku datang untuk memberitahumu. Jangan mencari masalah dengan naga hitam dulu. Naga hitam terus-menerus mencari masalah denganku. Kenapa aku tidak boleh membalasnya? Kalau kamu mau bertindak, kamu harus menghancurkannya sekaligus. Kalau tidak, dia akan kembali menggigitmu. Bos Jin, apa maksudmu menghancurkan naga hitam sekaligus? Sesuai kata-katanya. Maksudnya adalah membuatnya tidak bisa bangkit lagi seumur hidupnya. Mengenai bagaimana caranya, kalian akan segera mengetahuinya nanti. Kalian berdua sungguh bahagia. Belum bisa merelakannya. Bagaimana bisa aku merelakannya? Dulu aku mencari uang demi istri dan anak-anakku. Sekarang aku sudah punya uang, tapi istriku malah koma. Kedua putriku juga tidak ada yang dekat denganku. Waktu di pantai sebelumnya, kulihat Jin Baihua dan Jin Bailing lumayan menuruti kata-katamu. Sekalipun Jin Bailing tidak dekat denganmu, Baihua setidaknya dekat denganmu, kan? Baihua hanya terlihat dekat saja. Dalam hatinya, dia sebenarnya takut aku marah, dan akan melampiaskannya pada Bailing. Bagaimana mungkin aku tega? Aku ini ayah mereka. Lalu kenapa Baihua bisa berpikir seperti itu? Ibu mereka adalah tipe orang yang menahan penderitaan sendiri dan tak mau mengeluh. Saat tubuhnya sudah tidak kuat lagi, karena takut membebaniku, dia terus menyembunyikannya dariku. Aku ingat hari itu ketika aku pulang. Aku sudah menemukan jalannya. Aku dan seorang teman bekerja sama membangun pabrik. Barang produksinya akan dijual ke luar negeri. Keluarga kita akan segera menjadi kaya. Qilong, kamu sungguh hebat. Melihat kondisimu, kamu pasti sangat lelah. Pergilah mandi dan tidur dulu. Aku akan membersihkan rumah sebentar, lalu memanaskan makanan untukmu. Setelah itu aku juga akan tidur. Istriku, kamu kenapa? Istriku, istriku. Maaf, membuat kalian menertawakanku. Bos Jin, karena kejadian yang menimpa Bibi adalah kecelakaan. Kenapa Bailing dan yang lainnya sangat membencimu? Waktu itu Baihua baru kelas 4 set, dan Bailing baru kelas 2. Di usianya yang masih sangat muda, Baihua memikul tanggung jawab besar untuk merawat adiknya. Demi membuat istriku tetap hidup, aku mengandalkan uang untuk mempertahankan nyawanya. Lalu kenapa kamu tidak menjelaskannya pada mereka? Bicarakan saja. Mereka pasti akan mengerti sudahlah. Anggap saja ini sebagai bentuk hukumanku pada diriku sendiri, agar hatiku merasa sedikit lebih tenang. Ayah, aku mendengar semua yang kau katakan, maafkan aku. Selama ini aku telah salah paham padamu. Tidak apa-apa, ini semua salah ayah. Ayah yang tidak merawat ibu kalian maupun merawat kalian dengan baik. Ini jelas-jelas rumah kita. Kenapa kita berdua malah keluar? Ini tidak benar, kan? Apa kamu bodoh? Ayah dan anak itu akhirnya bisa berbaikan. Apa kamu tidak mengganggu kalau tetap di sana? Oh, ternyata begitu. Tumben sekali kamu jadi bodoh di saat seperti ini. Saat kita bermesraan, tak kulihat kamu sebodoh ini padaku. Itu kan karena Kak Siang Lian sangat cantik. Kamu ini pintar merayu ya? Kak Ersun, ada urusan darurat apa? Xiao Feng, ada masalah besar. Apa naga hitam pergi ke pantai lagi untuk merusak keramba kita? Sialan, dia benar-benar pembuat onar. Bukan. Ada masalah di waduk. Bukankah waduk itu wilayahnya naga hitam? Kalau begitu tidak usah buru-buru, Kak Ersun. Bicaralah pelan-pelan. Ikan-ikan di waduk naga hitam mati mengambang dalam jumlah besar. Benarkah? Sangat benar.
Naga hitam sedang mencari orang untuk membeli ikan-ikan mati itu, tapi tidak ada yang berani membelinya. Semua takut sakit perut. Apakah ini yang dimaksud oleh Bos Jin tadi? Bagaimanapun juga kita harus pergi melihatnya. Bawa aku untuk apa melihatnya? Hanya tumpukan ikan mati. Sekarang setelah kamu menghasilkan uang, kamu tidak mau mengakuiku lagi. Siapa tahu kita bisa mengambil alih waduk itu. Asalkan ikannya bisa diobati, kita bisa memeliharanya sendiri. Mengambil alih waduk yang ikannya sudah mulai mati. Lagi pula, naga hitam bukan tipe orang yang mau rugi. Mana mungkin bisa. Tidak ada salahnya kalau hanya melihat. Siapa tahu, kan? Ayo pergi. Biar aku tunjukkan jalannya, pergilah. Bos Jin masih di sini. Aku akan pamit padanya dulu. Baiklah, aku pergi sebentar. Cepat tangkap. Sialan, cepat. Kalau tidak selesai, aku akan memecat kalian semua. Kalau aku tidak bisa makan, Kalian juga jangan harap bisa makan. pasti kau pelakunya. Bocah, kau balas dendam padaku, membuat semua ikan di wadukku mati. Kau bahkan berani datang menyerahkan diri. Berhenti menangkap ikan, semuanya naik ke sini. Pasti Chen Feng yang melakukannya. Hari ini kita harus membuatnya membayar harga. Kau membunuh ikan-ikanku, dan berani datang ke wilayahku untuk menertawakanku. Baiklah. Hari ini jangan harap kau bisa pergi dari sini. Mari kita lihat bagaimana kau bisa bersikap sombong lagi. Aku tidak tahu apakah kekuatan naga bisa menghadapi orang sebanyak ini. Saudara-saudara, serang. Naga hitam, apa yang kau lakukan? Kapten Liu. Naga hitam, untuk apa kau membawa orang sebanyak ini? Apakah kau ingin terang-terangan melawan tim keamanan? Tidak berani. Mana mungkin aku berani? Kapten Liu, banyak ikan mati di waduk ini. Aku memanggil mereka untuk menangkap ikan. Apa yang kalian lakukan? Cepat kembali tangkap ikannya. Kak Long, bukankah kau yang menyuruh kami naik tadi? Kalau aku menyuruhmu naik ya naik. Kalau aku menyuruhmu makan kotoran, apa kau mau melakukannya? Cepat pergi tangkap ikan sana. Kapten Liu, Anda lihat sendiri. Aku benar-benar menyuruh mereka menangkap ikan. Kalau boleh tahu, ada urusan apa Kapten Liu datang hari ini? Naga hitam, apa kau tidak tahu apa kesalahanmu? Urusan membuat kekacauan selalu kusuruh anak buahku yang melakukannya. Lagi pula mereka tidak akan mengkhianatiku, kan? Kapten Liu, aku sungguh tidak melakukan apa-apa. Semua itu dilakukan oleh anak buahku. Tidak ada hubungannya denganku. Naga hitam, bukan masalah itu yang kumaksud. Lalu apa yang Anda maksud? Aku sedikit tidak mengerti. Lihat baik-baik kau menghindari pajak dalam jangka panjang, dengan jumlah yang sangat besar. Sekarang, kau ditahan sesuai hukum. Sudah cukup jelas. Siapa yang melakukannya? Dari mana datangnya bukti ini? Aku. Bos Jin. Kenapa, naga hitam? Kau tahu persis bahwa Tuan Chen bekerja sama denganku, dan membantuku mengelola proyek budidaya, tapi kau terus-menerus menargetkannya. Apakah kau meremehkan seorang Jin Qilong? Kapten Liu, maaf merepotkanmu. Bawalah orang ini dan adili sesuai hukum. Bos Jin, meskipun naga hitam menghindari pajak, kau tidak bisa menghancurkannya begitu saja, kan? Sebelumnya, demi memohon pada Bos Chai untuk mengacaukanmu, dia menghabiskan banyak uang untuk membeli keramba jaring dan bibit ikan. Sekarang dia sama sekali tidak punya uang tunai. Kalau dia tidak ingin dipenjara, dia harus mengalihkan hak kontrak waduk itu kepadamu. Saat kau mengambil alihnya nanti, mungkin dia harus berterima kasih padamu. Tidak disangka. Kita bisa mengambil alih waduk ini semudah itu. Taktik Bos Jin benar-benar luar biasa. Sepertinya aku masih punya banyak hal untuk dipelajari. Kapten Liu, aku tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Apa yang harus kulakukan? Saat kau menghindari pajak dulu, kau seharusnya tahu akan ada konsekuensi seperti ini. Sekarang kau kuberi waktu 3 hari untuk melunasi denda 80.000. Jika tidak, bersiaplah membusuk di penjara. Sekarang pergilah cari uang denda itu. Tapi aku benar-benar tidak punya uangnya. Itu urusanmu. Biasanya kau bersikap seenaknya dan kejam pada orang lain. Sekarang mencoba mencari simpati padaku. Jangan harap, ya, jangan coba-coba lari, aku akan menugaskan orang untuk mengawasimu. Sekarang kau puas. Aku harus bersiap-siap masuk penjara.
Tidak, aku datang untuk membantumu. Kalau kau tidak ingin dipenjara, aku bisa membantumu. Kau tidak mencelakaiku saja sudah bagus. Bagaimana kau akan membantumu? Kau serahkan hak pengelolaan waduk, serta semua barang-barangnya kepadaku. Aku akan memberimu 50.000. 50.000? Apa kau bercanda? Hak pengelolaan waduk ini saja harganya lebih dari 30.000. Dan bibit ikan di kerambaku ini setidaknya bernilai 80.000. Kau hanya mau memberiku 50.000. Sekarang ikan-ikanmu ini semuanya mati. Jangan bicara padaku soal keramba atau apapun yang masih bernilai ini. Tapi dalam jangka pendek ini, apa ada orang lain yang mau selain aku? Apa aku tidak sedang membantumu? Bisakah kau naikkan sedikit lagi? Aku tidak memukulmu saat kau jatuh saja sudah sangat bagus. Apa kau pikir aku akan memberimu lebih banyak uang? Benar juga, baiklah, harganya segitu saja. Terima kasih, hahaha, sepakat. Ada apa kau memanggilku ke sini buru-buru? Coba lihat. Apa ikan-ikan ini masih bisa diselamatkan? Kepadatan ikan di sini terlalu tinggi. Oksigen di dalam air sama sekali tidak cukup. Ini sangat tidak profesional. Aku bisa merasakan masih banyak ikan yang belum sepenuhnya mati. Tapi hanya ada satu waduk ini. Jika ingin memelihara ikan, apakah kita harus mengorbankan sebagian ikan untuk memastikan sisanya bertahan hidup? Ikan belanak, ikan sidat, dan ikan tembakul. Ketiga jenis ini bisa kau coba. Pindahkan ke laut. Kita bisa memindahkan kerambanya ke laut untuk mencobanya. Apakah ketiga jenis ikan ini bisa dipelihara di laut? Aku tidak yakin. Di buku dikatakan bisa. Tapi dari praktik belakangan ini, banyak kondisi di lapangan yang tidak sama dengan di buku. Kalau begitu, kita bisa menghidupi lebih banyak warga desa. Ikan yang berhasil bertahan hidup juga bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Mari kita coba. Paling-paling kita hanya bekerja sia-sia, hanya membuang sedikit tenaga. Ini akan menjadi eksperimen yang sangat bagus. Aku juga akan membantumu mengajukan sejumlah dana sebagai dukungan untuk proyek ini. Baiklah, aku akan memanggil warga desa sekarang untuk meminta bantuan. Xiao Feng, apa ini bisa berhasil? Kak Ersun, kau bawa orang untuk menangkap ikan belanak, sidat, dan ikan tembakul. Bawa semuanya ke pantai. Carilah keramba kosong dan masukkan ikan-ikannya ke sana. Aku akan memimpin orang-orang membongkar keramba yang berlebih ini. Setelah dibongkar, bawa ke pantai dan pasang lagi. Ikan air tawar dipelihara di laut. Apa bisa hidup? Hanya ini caranya. Lagi pula, kalau tidak dicoba, mereka tetap akan mati. Benar, kan? Mengerti? Bagaimanapun juga mereka bernyawa, mari kita coba. Semuanya, ayo bergerak. Selamatkan sebanyak yang kita bisa. Jangan biarkan ikan-ikan ini mati sia-sia. Semuanya bergerak cepat. Demi desa kita, Xiao Feng, bahkan mengambil alih waduk ini. Kita tidak bisa membiarkannya menanggung ini sendirian. Bagus sekali, berhasil, ikan-ikan dari waduk. Sebagian besar berhasil bertahan hidup. Hanya 1/10 yang mati. Usaha kita tidak sia-sia. Kerja keras kita membuahkan hasil. Di waduk ada begitu banyak penduduk desa. Siapa di desa ini yang tidak tahu urusan kita? Oh ya, kita akan mengurus surat nikah dalam beberapa hari ini. Benarkah? Tentu saja. Kenapa dia selalu datang di saat yang tidak tepat? Bos Jin, kebetulan sekali. Iya, kebetulan. Kalau aku datang lebih lambat sedikit, kurasa aku bisa melihat adegan yang lain. Apa-apa maksudmu? Aduh, ini semua salah paham. Waktu itu aku sedang mengobati bekas luka di lehermu. Mengobati orang sampai basah oleh air liur. Bukankah itu semua demi uang? Hari ini sebenarnya ayah dan kakak yang menemaniku. Tujuan utamanya untuk meminta tanda tanganmu di dokumen-dokumen ini. Perjanjian kerja sama strategis, dan kontrak penelitian bersama budidaya perikanan. Kampus kami ingin bekerja sama denganmu. Penelitian bersama dan berbagi paten budidaya perikanan. Dulu aku bahkan tidak bisa makan. Pikiranku sangat kacau. Tak kusangka bisa seperti hari ini. Ini benar-benar hadiah besar untukku.
Hadiah besar apa, kalau kita dan Jin Bailing bisa meneliti teknologi budidaya dan formula pakan yang bisa dipromosikan. Teknologinya bisa dijual, orang desa juga bisa pergi ke pantai lain untuk membuka peternakan. Kalau begitu, bukankah semua orang desa bisa jadi kaya? Terima kasih banyak, peneliti Jin. Hari ini aku yang traktir. Biarkan aku menraktir keluarga kalian makan. Aku melakukan penelitian, juga berkat lokasi dan pengalaman yang kalian berikan. Tapi hari ini tidak bisa. Ayah dan kakak hanya menemaniku. Sebentar lagi kami harus pergi menjenguk ibu. Air liurku bisa menyembuhkan bekas luka Jin Baihua. Apakah juga bisa membangunkan ibunya? Kalian tunggu aku sebentar. Untuk menyembuhkan bekas luka Baihua, pakai air liur saja cukup. Kali ini untuk membangunkan ibunya, harus berkorban sedikit darah. Sekarang ini harusnya cukup. Xiao Feng, kau habis dari mana? Kenapa tanganmu terluka? Aku pergi menyiapkan sesuatu, tidak sengaja tertusuk kayu. Aku berencana pergi bersama Bos Jin dan yang lainnya. Kak Siang Lian, kau pulanglah dan istirahat dulu. Bos Jin, bolehkah aku ikut? Tentu, ayo pergi. Li Dalu, kau sudah keluar, apa yang mau kau lakukan? Li Dalu, apa yang kau lakukan? Aku sudah keluar, Hei Long juga sudah tumbang. Dulu aku menghabiskan uang seperti air. Sekarang aku tidak punya uang sepeser pun. Orang desa tidak punya hati nurani, mereka tidak menyukaiku. Chen Feng, tolong terima aku. Dulu kau memaksa membeli boga bahari 50 sen, lalu menjualnya 70-80 yuan kepada Kak Baihua. Kenapa kau tidak bilang dirimu tidak punya hati nurani? Aku tahu aku salah, beri aku satu kesempatan. Suruh aku melakukan apa saja boleh, aku hanya ingin bisa makan. Kau mana tahu kalau kau salah, kau hanya tahu dirimu sudah tamat. Apa kau tidak mau memberiku satu kesempatan pun? Selama ini, pernahkah kau memberi kesempatan pada orang desa? Chen Feng, kau yang memutus jalan hidupku. Aku akan bertarung denganmu. Hati-hati. Percobaan pembunuhan, Li Dalu. Sekarang kau mungkin bisa makan gratis seumur hidup. Kak Ersun, bawa dia ke kantor polisi. Bos Jin, maaf membuatmu menertawakanku. Tidak apa-apa. Sampai batas tertentu, kau masih harus berterima kasih padanya. Kalau dia tidak menekan hargamu dulu. Mungkin saja, sekarang kau masih jujur menjual ikan ke orang lain. Haha, benar juga. Kak Siang Lian, aku temani Bos Jin menemui istrinya dulu. Nanti malam aku pulang. Aku menunggumu. Bos Jin, kau sampai harus menyetir sendiri. Aku jadi merasa tidak enak. Tidak apa-apa, mungkin ini takdir. Terima kasih, Chen Feng. Kau membuatku melihat kemungkinan lain untukku dan istriku. Hari ini mari kita pergi mengucapkan selamat tinggal padanya. Selamat tinggal. Ya, rumah sakit mengirimkan pemberitahuan kritis. Dia sudah berbaring selama lebih dari 10 tahun. Fungsi tubuhnya hampir turun ke titik di mana tidak bisa mempertahankan hidup. Jadi kami memutuskan, mungkin masih ada peluang. Jangan menyerah. Tidak perlu menghiburku. Setelah bertahun-tahun, aku sudah menerima hasil ini. Hua Ling. Aku datang menjengukmu. Baihua, kau tetap di sini menemani ibu. Bailing, ikut aku mengurus prosedur. Kenapa bukan aku yang pergi? Kakak lebih pintar merawat orang. Lagi pula ibu tidak membutuhkannya. Aku sudah melakukan semua yang kujanjikan padamu. Aku sudah merawat adik dengan baik. Aku juga sudah merawat diriku dengan baik. Mau coba atau tidak? Kalau tidak coba, aku tidak apa-apa. Tidak bisa, keluarga Jin sangat baik padaku. Aku tidak bisa membiarkan penyelamatku mati tanpa bertindak. Cepat, Bibi, minum lagi dengan cepat. Baihua, sebentar lagi dokter datang, kita bawa. Chen Feng. Apa yang kau lakukan? Chen Feng, aku menganggapmu sebagai teman beda usia.
Tapi kau malah berbuat begini pada istriku. Air apa yang ada di botolmu itu? Aku ingin membawa Hualing pulang untuk perjalanan terakhirnya. Kenapa kau masih memperlakukannya begini? Aku hanya ingin mencoba apakah aku bisa membangunkan Bibi. Ini adalah obat tradisional dari desaku. Aku pikir karena Bibi juga akan pergi, lebih baik mencobanya. Tidakkah kau mau bertanya kepada kami dulu? Kau ini siapanya dia? Kenapa kau bertindak semaumu sendiri dalam hal ini? Aku sudah salah menilaimu. Chen Feng ayah, Chen Feng juga berniat baik. Dulu dia yang menyembuhkan bekas luka di leherku. Ayah, tangan ibu bergerak. Bailing, kau jarang merawat ibumu. Mungkin kau tidak tahu kalau pasien vegetatif punya refleks. Bergerak itu wajar. Setelah dokter selesai menanganinya, bawa ibumu pulang. Biarkan dia pergi dengan tenang. Chen Feng, kau pergilah. Ini masalahku. Aku seharusnya tidak membawamu ke sini. Aku juga tidak tahu kenapa aku membawamu. Kalau memang efektif, biarkan Bibi menghabiskannya. Dokter, dia membuka mata. Pasien vegetatif bisa membuka, menutup, dan berkedip secara mandiri. Bahkan bola matanya bisa berputar, tapi mereka tidak punya kesadaran. Kau tahu itu? Aku sungguh mendengar suara Hualing. Sepertinya aku masih belum bisa merelakannya, Qilong. Qilong. Qilong, benarkah ini Qilong? Kenapa kau terlihat sangat tua? Aku di sini, Hualing. Aku di sini, ini keajaiban. Sungguh sebuah keajaiban. Kau benar-benar terbangun. Aku akan segera memanggil orang. Aku hanya koma sebentar. Kenapa kau sangat tua? Siapa dua gadis muda ini? Terlihat sangat familiar. Ibu, ini aku, Bai Hua. Ibu. Ibu, ini aku, Bailing. Putri-putriku sudah sebesar ini. Berapa lama aku koma? 18 tahun, Hualing. Kau koma selama 18 tahun penuh. 18 tahun, aku koma selama itu. 18 tahun, tidak masuk akal. Jangan-jangan air dari Chen Feng itu benar-benar berguna. Kalau tidak, ini tidak bisa dijelaskan. Lukaku juga sembuh dengan sangat ajaib. Ibu, coba minumlah sedikit. Coba rasakan bagaimana efeknya. Ibu, bagaimana rasanya? Sepertinya tubuhku terasa hangat. Ada gelombang energi yang mengalir. Ibu, habiskan minuman ini. Kau bangun pasti ada hubungannya dengan air ini. Tidak, kalau memang ini efek dari air Chen Feng. Aku akan menemui Chen Feng sekarang. Aku harus meminta maaf padanya secara langsung. Dia yang menyelamatkan Hualing. Ayah, biar aku yang pergi. Kau tetap di sini menemani ibu. Chen Feng, Chen Feng. Siapa yang memanggilku? Ada urusan apa sampai terburu-buru? Cepat, ibuku sudah bangun. Ikut aku kembali. Apa? Bibi sudah bangun. Sungguh sulit dipercaya. Ini keajaiban kehidupan. Berbaring selama 18 tahun dan bisa bangun. Aku belum pernah melihat ini selama 30 tahun jadi dokter. Selain tubuhnya yang agak lemah, sementara ini tidak ditemukan ketidaknormalan lain. Denyut nadinya sudah aktif kembali. Pemulihannya sangat baik. Chen Feng, terima kasih. Para dokter, apakah sudah selesai memeriksanya? Sudah, tapi pasien baru saja sadar. Tubuhnya masih sangat lemah. Kalau ada hal yang tidak normal, segera panggil kami. Bos Jin, apa yang kau lakukan? Ini adalah utang nyawa. Kau menyelamatkan nyawa istriku. Bukan apa-apa. Kalau Bos Jin tidak membantuku seperti ini, aku juga tidak akan mengambil risiko mencoba kali ini. Chen Feng, apakah air itu masih ada? Aku ingin membelinya dengan harga tinggi. Berapapun harganya boleh, asalkan aku mampu membelinya. Ini kan darahku. Kalau minta darah sebanyak itu, aku bisa kehilangan nyawaku kan? Bos Jin, ini bukan masalah uang.
Ayah, kalian temani ibu dulu. Chen Feng, ikut aku keluar untuk bicara. Chen Feng, air yang kau minumkan pada ibuku itu, apakah di dalamnya ada sesuatu dari tubuhmu? Sesuatu dari tubuhku apanya? Aku sudah lama menebaknya, tapi aku tidak berani bertanya. Hari ini ibuku bangun, aku langsung mengerti semuanya. Itu darahku, dan jumlahnya lumayan banyak. Agar bisa membuatnya membaik, syarat apapun darimu bisa aku penuhi. Meskipun syaratmu adalah diriku. Jangan bicara begitu. Ini cuma masalah sepele. Hanya saja darahnya tidak bisa diberikan terlalu banyak. Cuma bisa sedikit-sedikit. Kalau tidak, tubuhku tidak akan kuat. Kau juga jangan jadikan dirimu sebagai syarat. Itu tidak sepadan. Mendengar perkataanmu saja sudah cukup. Aku sungguh iri pada Qin Xianglian. Bisa disukai pria yang sangat setia kawan sepertimu. Bersamanya, saat kau masih bodoh, dia merawatmu. Setelah kau sembuh, kau yang melindunginya. Coba saja kalau aku bisa bertemu denganmu lebih awal. Waktu itu aku cuma orang bodoh. Bahkan aku tidak tahu siapa diriku sendiri. Kalau bukan karena Kak Xianglian, dia dan orang-orang desa, mungkin melirikku pun tidak sudi. Apalagi punya hubungan apapun. Mungkin ini yang namanya takdir. Mungkin dia benar. Kalau takdir sudah tiba, maka akan ada. Kalau takdirnya belum tiba, memaksa juga tidak ada gunanya. Buat apa dipaksakan? Lagi pula itu membuktikan aku bukan orang yang kau inginkan, kan? Ya, mungkin hal yang sempurna. Pada akhirnya ada satu sisinya yang tidak sempurna. Nanti kau akan datangkan, mungkin saja. Selamat, Xiao Feng. Akhirnya menikah dengan Xianglian. Selamat kakak. Kakak sungguh cantik. Terima kasih, Kak Ersun. Terima kasih, adik kecil. Kak Ersun, cepat silakan duduk di dalam. Selamat, Xiao Feng, seluruh warga desa mengingat kebaikanmu. Membawa kami semua bisa makan kenyang, bahkan perlahan-lahan mulai kaya. Kepala desa, jangan bicara begitu. Dulu kalau Anda dan warga desa tidak merawatku, aku pasti sudah mati kelaparan. Mana mungkin ada aku hari ini? Ya, kepala desa, tanpa kalian semua, tidak akan ada kami berdua hari ini. Silakan masuk. Kita semua satu desa, semua ini memang sudah seharusnya. Kakak ipar, kenapa kau juga datang? Tubuhmu belum sepenuhnya pulih, tidak perlu repot-repot datang ke sini. Chen Feng, kalau bukan karena dirimu, aku masih terbaring di ranjang dan tidak bisa bangun. Mempertimbangkan akal dan perasaan, aku harus menghadiri pernikahanmu ini. Chen Feng, kau pria tidak punya hati. Beraninya kau menikah dengan wanita lain di belakangku. Li Yuqi, bukankah kau sudah pergi dengan Chen Daqiang? Apanya yang pergi? Itu sepupuku. Aku hanya pergi bersamanya ke kota untuk berbisnis. Sekarang bisnisnya gagal. Tentu saja aku kembali mencarimu. Li Yuqi, apa kamu tidak tahu malu? Dulu kamu sendiri yang meninggalkanku. Sekarang masih punya muka untuk kembali. Kita ini sepasang suami istri yang sah. Hanya saja kita sudah lama tidak bertemu. Kenapa aku tidak boleh kembali? Sekarang setelah kamu menghasilkan uang, kamu tidak mengakuiku. Benar-benar tidak tahu malu. Dulu dia sendiri lari bersama pria lain. Sekarang masih punya muka untuk kembali. Waktu Xiao Feng gila, kamu ada di mana? Kalau bukan karena Xianglian yang merawatnya. Dia pasti sudah lama tiada. Xiao Feng juga jadi gila gara-gara dia. Li Yuqi, dulu kamu kabur bersama Chen Daqiang, sampai membuat Xiao Feng menjadi gila. Qin Xianglian dan semua oranglah yang susah payah merawatnya. Sekarang Xiao Feng sudah kaya. Kamu malah kembali. Kamu pikir kamu ini siapa? Manusia berbuat, Tuhan yang melihat. Li Yuqi, perbuatan yang kamu lakukan itu, orang-orang desa masih mengingatnya. Aku dan Chen Feng adalah suami istri. Aku berhak atas sebagian hartanya. Sawah tandus tak ada yang menggarap. Setelah subur malah diperebutkan. Pernah dengar tidak? Kapten Liu, banyak sekali orang yang berkumpul. Wanita ini sudah lama meninggalkan Chen Feng. Sekarang melihat Chen Feng menghasilkan uang, dia kembali untuk meminta pembagian harta. Saya ingin bertanya apakah ini sah secara hukum. Saya sudah mendengar tentang masalah ini. Secara teori, harta suami istri adalah milik bersama. Jadi, dia memang bisa menuntut pembagian harta. Dengar tidak?
Bahkan Kapten Liu bilang aku benar. Kamu belum mendengar saya selesai bicara. Ada apa lagi? Tapi pernikahan kalian bukanlah pernikahan yang wajar. Sejauh yang saya tahu, kamu dan Chen Feng baru saja menikah. Kamu malah berselingkuh dengan Chen Daqiang, meninggalkan Chen Feng, dan menyebabkan Chen Feng mengalami gangguan jiwa. Jadi, di antara kalian, tidak ada hubungan pernikahan dalam arti yang sebenarnya. Tindakanmu sudah merupakan tindak pidana. Hari ini saya akan resmi menangkapmu. Apa? Kamu tidak salah dengar. Chen Feng, aku menangkap seseorang di pernikahanmu. Tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, tangkap saja. Akulah istri Chen Feng. Aku mau bagian uangku. Akulah istri Chen Feng. Aku tidak berbuat kejahatan. Akulah istri Chen Feng. Aku mau bagian uangku. Akulah istri Chen Feng. Aku tidak berbuat kejahatan. Pembuat onar sudah pergi. Mari kita lanjutkan. Waktu baiknya sudah hampir tiba. Semuanya, silakan masuk. Saya adalah pembawa acara pernikahan hari ini. Di sini, mewakili kedua mempelai. Kepada setiap anggota keluarga yang hadir, setiap kerabat dan sahabat, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat datang. Saat ini waktu yang baik telah tiba. Waktu keberuntungan telah ditetapkan. Mari kita semua berdiri, dengan tepuk tangan yang paling meriah dan terlama dari kita semua. Mari kita sambut pengantin pria yang paling bahagia hari ini. Aku bisa seperti sekarang ini. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada semua orang di desa. Saat aku gila dulu, kalau tidak ada kalian semua yang merawatku, aku pasti sudah lama tiada. Selanjutnya, terima kasih kepada keluarga Bos Jin. Tanpa bantuan kalian, aku tidak mungkin bisa membangun bisnis secepat ini. Terakhir, terima kasih kepada istriku. Saat aku gila, tampaknya yang merawatku, aku tidak akan bisa bertahan hidup. Setelah aku sembuh, tampaknya yang menemaniku, aku mungkin sudah lama menyerah. Cium, cium. Hari ini saya juga ingin mengumumkan satu hal. Istri saya, sepenuhnya berkat bantuan Chen Feng, kini sudah pada dasarnya pulih. Jadi, sebagai rasa terima kasih kepada Chen Feng, saya akan memulai proyek pasar distribusi makanan laut, berusaha menjadikannya pusat makanan laut terbesar di wilayah sekitarnya. Dana proyek lahan baru ini akan saya tanggung sepenuhnya. Chen Feng akan memiliki 51% saham. Bos Jin. Ini terlalu. Chen Feng, kebaikanmu pada keluargaku sangat besar. Kalau kamu benar-benar merasa tidak enak hati, kelak, biarkan anakmu menganggapku sebagai kakek angkatnya. Bagaimana? Kalau begitu, bukankah Anda akan jadi ayah angkatku? Hahaha, itu kamu yang bilang. Aku tidak bilang begitu. Kak, apa kamu pernah melihat ayah seperti ini? Ayah yang selalu serius ternyata bisa jadi seperti ini. Benar-benar sulit dipercaya. Ayah kalian dari dulu memang seperti ini. Mungkin karena setelah aku koma, dia baru perlahan-lahan menjadi serius. Sepertinya saat aku SD, ayah memang tidak seserius itu. Tapi dia terlalu sibuk, jadi jarang bertemu dengannya. Nah, hari ini aku juga ingin memanfaatkan kesempatan ini. Aku berharap warga desa dan teman-teman semua bisa ikut serta dalam bisnis ini. Kita semua bisa sukses dan makmur bersama. Kelak, anak siapapun di desa ini yang diterima di universitas, biaya kuliahnya akan aku tanggung sepenuhnya. Oh. Aku akan jadi ayah. Bagus. Nama cucu angkatku sudah disiapkan belum? Kalau laki-laki, namanya Chen Long. Kalau perempuan, namanya Chen Qi. Kenapa diberi nama itu? Karena mereka adalah keturunan naga.